Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Jafatri Maulana, sering dikenal Japs Queen Pet ya. Pada video kali ini kita mau bikin agak sedikit podcast sebenarnya ya, cuma dengan tema-tema natural, tanpa editan dan lain-lain. Sebelumnya di sini not financial advice, di sini nggak ada ajakan jual beli ataupun apapun itu ya. Di sini hanya murni pure edukasi dan menceritakan kisah seorang mungkin ya Japsku saya sendiri gitu. Karena banyak banget yang nanya ya. Sebelum kita masuk juga doakan juga untuk teman-teman kita di luar sana, baik itu di Kalimantan ya, Sulawesi dan NTB dan Papua dan Sumatera. Semoga teman-teman kita di sana diberkahi selalu dan dijauhi selalu dari mara bahaya dan dijaga selalu kesehatannya dan panjang umur selalu pastinya. Kita doakan sama-sama semoga mereka itu ya senantiasa diberi kesabaran dan keleluasan hatinya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja mungkin di sini kenalin juga ada partner saya yaitu Harry ya, selaku orang fundamental Japsku in Pet ya, yang membantu kalian juga untuk membaca berita-berita ekonomi dan lain-lain ya. Di sini mungkin Harry yang mau menyampaikan katanya sedikit banyak pertanyaan dari orang di luar sana katanya. Sebenarnya saya males jawab ini karena sebenarnya nggak harus dijawab juga sih, karena biar gimana pun kita gimana ya, untuk mereka percaya dengan kita itu sebenarnya nggak ada gunanya juga, karena isu-isunya sekarang tuh ya banyak banget. Sebenarnya beberapa oknum yang merusak industri ini ya, mungkin saya juga nggak mengakui diri saya paling baik ya. Di sini juga saya pelaku di market ini ya, saya juga ya edukator sebagai influencer, jadi mungkin ya semua orang mungkin di data mereka itu sama gitu. Makanya saya juga nggak perlu validasi seakan-akan kita yang paling baik, terus kita apalagi katanya tuh banyak banget sih, banyak banget. Jadi kayak percuma lah gitu ya. Nah, di sini banyak juga mungkin ada pertanyaan juga dari Harry, silakan sampaikan banyak ya. Banget ya. Mulai dari perjalanan dulu nih Mas. Oke. Perjalanan dulu. Apa kira-kira yang mau ditanya soal perjalanan? Sebenarnya awal perjalanan Mas Jafar dari ngebentuk nih Japsku sampai di titik sekarang ini gimana? Oke, menarik. Awalnya gitu. Jadi ini buat kalian semuanya yang belum tahu ya. Jadi Japsku itu dibentuk 2024 bulan Januari. 2024 bulan Januari. Berarti masih baru banget kan? Nah, kenapa sih Japsku booming banget sekarang? Itu kan pertanyaannya. Kenapa nih? Ya, yang pertama-tama di sini alhamdulillah ya, kita selalu bersyukur juga. Di sini kita tampil apa adanya dan saya orang itu realistis. Mungkin kita punya value di sini sehingga mereka tuh ya melihat Japsku tuh tampil beda. Walaupun sekarang industri ini udah hampir rusak ya. Baik itu di industri forex ya, khususnya industri saya ini banyak orang yang menyalahgunakan industri ini seakan-akan ya industri ini jalan-jalan pintas. Dan akhirnya ya kita yang mengajari sehat dan memberikan semua sama lu IB tuh. Capek-capek seperti itu. Terus kita harus apa? Harus memberikan validasi ke mereka. Kalau kita enggak juga nggak usah. Kita nggak butuh orang itu percaya sama kita. Yang terpenting apa yang dia omong sama dia. Kenapa saya nggak pernah klarifikasi soal itu ya? Buat apa juga sebenarnya? Nggak ada untungnya juga, ya kan? Oke. Dan kenapa harus Japsku? Japsku itu yang tadi saya bilang dibentuk 2024 dan saya membuat Japsku itu, kenapa saya namakan Japsku? Karena saya itu terinspirasi dengan salah satu ya nama Jepang sebenarnya. Jadi kayak Jepang candlestick lah. Candlestick ya. Jepang. Jadi kayak Jepang menyerbu. Ya Japsku itu Jap itu kayak Jepang ya. Japsku itu kayak menyerbu gitu lah. Japsku Inpet maksudnya. Japsku Inpet. Jadi Jepang menyerbu. Jadi candlestick, soalnya kan candlestick didirikan pada di tahun di Jepang ya. Nah, nggak lupa juga ya saya suka sama candlestick kebetulan ya. Jadi ya udah. Jadi saya namakan Japsku seperti itu. Oke. Berarti next pertanyaan. Ini menanggapi isu yang baru ramai nih Mas tentang programmer IT. Ini gimana nih tanggapan dari Mas Jafar tentang isu seperti itu yang baru digoreng-goreng banyak, yang belum tahu track record Mas yang dari lama lah gitu. Oke. Sebenarnya itu hanya salah kata mungkin ya. Jadi jadi gini, emang tuh kayak ya saya orang introvert sebenarnya ya. Orang introvert, jadi saya juga jarang nongkrong orangnya. Saya juga kalau nongkrong tuh pasti ya gimana ya. Jadi saya mau nongkrong yang dimana tuh nongkrongan itu berkualitas. Jadi ketika itu saya baru kali itu kan di podcast disamperin kayak gitu kan kayak kaget gitu gak sih? Gitu. Apalagi sama orang yang kayak ya kaget lah. Soalnya saya nggak biasa ngobrol dikamerain. Nggak kayak orang-orang kayak bawa mobil terus kayak di video gini. Enggak. Jadi kayak saya benar-benar kayak private. Saya di sini ya nggak bakal saya upload. Even saya bikin video pun ya saya kayak uploadnya nanti 3 hari ke depan gitu loh. Jadi saya se-privacy itu sebenarnya saya juga sebenarnya. Tapi kayak agak kaget. Sebenarnya itu hanya salah kata yang dimana salah sebutan.
kayak basic saya emang di full stack developer gitu kan, programmer IT sebutannya lah kayak gitu kan. Itu cuma masalah seperti itu aja, cuma kayak ya mau gimana gitu kan ya. Terus kita harus memperbaiki statement itu kan, itu udah terjadi toh saya bilang. Jadi ya mau gimana. Dan mengenai perjalanan ya memang sebelum saya jadi trader juga memang saya di full stack developer ya. Saya membangun beberapa website yang ya masih kecil-kecil lah, cuma ya dulu tuh lumayan lah. Saya membuat ulik-uliknya aja. Nanti juga saya ada beberapa bukti-bukti juga untuk ke kalian semua di mana tuh. Oke, buat Heri juga saya tampilin semuanya. Boleh. Karena menurut saya jadi banget. memang perjalanan, buat ditanya perjalanan ya. Perjalanan saya memang dulu ya basic saya tuh dulu yang tadi saya bilang ya. Dibilang kayak takut salah lagi nih gue nih. Ya kan? Di mana nih sebenarnya? Ya, tapi ntar ada bukti semua kok, oke. Jadi memang tahun 2015 2016 itu saya itu awal di warnet ya. Di warnet. Saya besarnya di warnet, saya broken home juga, saya di warnet ya. Alasan broken home itu apa? Saya nggak mau ceritain keluarga saya juga. Jadi kayak ya udahlah. Ya. Terus saya tinggal di warnet yang di mana saya itu tinggal 2015 itu di rumah teman saya namanya Charlie. Ditampung di situ saya selama 2 tahun. 2 tahun sampai seiring berjalannya waktu 2016 saya main warnet dan saya tuh jadi kayak saya tetap bisnis online. Ini belum saya ceritain dulu nih bisnisnya ya. Jadi kayak saya jalan dulu. Pas dari saat itu saya jadi kayak tim instalasi Cyberindo. Cyberbilling dulu. Mungkin kalau abang-abang tahu dulu yang pernah main warnet Cyberbilling itu. Nah, dulu saya tuh jasa install mikrotiknya untuk jasa pasang server billingnya. Digunain oleh salah satu warnet di situ. Belajar otodidak dulu. Otodidak. Jadi kayak ngulik-ngulik dapat duit ya udah. Dan saya dulu main warnet itu bukan main game. Gimana caranya saya mencari uang? Gitu dulu. Itu dulu ya. Ini terserah mau percaya atau enggak ya. Tapi kan ini kan udah sejauh ini. Betul. Itu di umur, kalau sekarang umur saya kan baru naik 24 baru banget ya. Kalau dipikir-pikir 2015 itu berapa tuh? 2015 berarti saya lupa umur saya sendiri. Saya lahir 2022. 2002. Berarti kalau umur 2015 itu berapa tahun tuh? Ya, coba itu. 13-an ya. 13-an ya? 13 sampai berapa tuh? 14-an lah kalau nggak salah. 14-an ya? 14-an. Nah segituan lah pokoknya. Itu jadi saya tuh otodidak buat bantu dulu nama abang itu Kang Yono disebutnya. Kang Yono lah, kayak dipanggil Kang Yono lah. Jadi kayak bantu jasa instalasi Cyberindo. Dari situ kayak saya belajar apa itu mikrotik dan lain-lain gitu kan. Dan akhirnya saya bisa, dulu tuh teman saya buka warnet itu sekitar 6 komputer itu saya instalin sendiri. Dari situ akhirnya ulik. Nah terus saya ke yang lainnya lah. Contoh dulu saya tuh awal-awal sebelum dari yang tadi itu saya udah ngejalanin itu yang namanya SMM. Ya SMM. Jadi kayak saya jualan tuh di mana di umur saya 18 tahun, 19 tahun saya udah punya penghasilan 1 miliar. 1 M. Percaya gak? Ada bukti semua kok. Gak percaya sih. Ada bukti semua. Gak percaya sih. Oke, jadi menarik. Jadi gini, contoh, banyak orang yang nanyakan nih sosial media marketing. SMM itu sosial media marketing sebenarnya. Sosial media marketing. Oke. Saya dulu tuh provider utamanya. Kalau orang-orang yang nggak tahu sekarang, kalau Harry cari nih ya di Google gitu ya, apa itu SMM? Cari aja di Google apa itu SMM. Itu kan sosial media marketing, jasa penambah followers. Dulu saya punya database-nya. Sampai 500.000 database. 500.000 database. Itu di tahun berapa itu? Di tahun 2017-an. 17-an ya? 2017-an. Itu udah sambilan ya, jadi sambilan kayak tadi di warnet, ya saya sambilan itu juga. Oke. Ya jadi sambilan dan saya ngebikin database tersebut, ya udah kayak ngulik-ngulik aja lah. Jadi singkatan SMM itu apa? Sebenarnya SMM itu kan sosial media marketing gimana tuh, kayak sistemnya gini. Misalnya dulu saya punya satu website nih. Saya dulu punya satu website. Namanya ya nggak usah disebut lah. Orang juga udah tahu kok namanya siapa. Kalian cari aja di Google SMM itu apa. Itu rata-rata SMM yang diambil itu sebenarnya sistemnya host to host. Jadi ketika ada website si A jadi penyedia jasa followers, dan dia ambil lagi. Nah ambilnya rata-rata dulu ke aku, bro. Ke Mas sendiri? Paling besar saya. Karena saya itu mempunyai database sendiri. Nah ini panjang banget cerita sebenarnya nih. Panjang pol. Ini menarik sebenarnya. Karena ada lika-likunya di mana tuh saya ada berurusan sama orang-orang kayak gitu juga lah. Nih lah. Oke, saya ceritain semuanya. Nah jadi SMM ini saya dulu punya satu website saya. Dan orang ini semua ambil di saya semua nih. Yang dimana penyedia jasa followers pada saat itu cuannya paling gede. Di sini ya? Ya, dulu saya punya database kan banyak ya. Database itu bertahan sampai 3 bulan. Cukisnya. Jadi ketika 3 bulan saya refresh. Jadi DB-nya itu udah mati ibaratnya. Sebutannya gitu, DB-nya mati lah. Jadi saya nggak bakal pakai lagi. Saya cari baru lagi, nge-create lagi, beli HP lagi. Oh gitu ya? Ya, beli HP itu untuk kita daftar dulu gampang. Daftar bot auto generate Instagram. Sebelum sekarang familiar. Belum ada AI dulu. Belum ada itu ya? Belum ada. Nanti saya kasih bukti semua ada di sini. Ini cuma simulasi biar orang tuh paham. Biar kalian tuh paham apa itu SMM. Nah jadi saya punya salah satu website yang dimana tuh website saya si A, dan ini orang banyak nih klien-klien saya. Total saya punya klien itu hampir 50.000 lebih. 50.000 lebih, yang dimana website ini digunakan seperti sistem saldo.
Kayak pernah beli pulsa gak? Beli pulsa online terus. Pernah. Nah, kayak gitu kan. Jadi sistemnya kayak saldo. Misalnya counter HP, ada counter HP 1, terus dia pasti nyetok saldo tuh. Di salah satu aplikasinya buat di store ke pusat lagi. Udah stok lah. Karena kalau dia nggak punya saldo nggak bakal bisa beli service tersebut. Nah, begitupun saya. Jadi saya punya klien tersebut dan klien tersebut haruskan deposit untuk membeli layanan si A. Dan saya dulu punya server banyak banget. Jam tayang YouTube, followers aku, pokoknya banyak banget. Subscribe juga ada ya? Banyak banget dulu saya. Banyak, Database saya dulu banyak. Nah, di situ akhirnya saya ngelola semuanya dan akhirnya saya punya banyak klien nih dan mereka semua yang jualin. Kayak pernah gak sih kayak jual apa sih tembak followers gitu? Pernah, saya juga pernah dulu kan. Nah, itu rata-rata ngambil di aku, Bro. Oh iya tah. Dulu ngambil di aku. Buat Indonesia itu ambil di aku semua. Oh, tapi itu yang Indonesia nih berarti. Semuanya. Ya, semua. Luar juga ada? Enggak. Jadi kayak orang mayoritas Indonesia itu paling gede tuh dulu servernya aku. Oh, paham. Dan dulu aku yang ngelola. Jam tayang YouTube, subscriber dan lain-lain. Jadi algoritmanya dan sistemnya seperti ini. Tadi kan saya udah bilang, jadi klien tersebut harus punya saldo. Nah, orang-orang ini pada deposit dia bikin akun di website saya yang ini, dia deposit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu loh. Oke. Saya punya 50.000 klien. Terus saya tunjukin keuntungan saya berapa. Boleh. Ada semua di sini. Menarik. Itu 2017. Ada semua kok. 17 ya? Ada semua. Jadi kalau ditanya uang saya dari mana dulu sebelum trading, kita bongkar di sini. Eksklusif. Menarik. Kita punya track record soalnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ketika dia udah daftar akun tersebut, otomatis kan dia kan transfer ke bank saya. Udah saya cuan di situ. Nah, dia bisa membeli layanan saya yang saya sediakan. Harganya seperti ini, misalnya 1000 followers dari saya ini harganya 3.000 perak. 3.000 perak harganya. Orang jualin 20.000. Ini 3.000 perak? 3.000 perak dari saya. Orang jualin lagi 20.000, 50.000. Dulu klien saya tuh artis-artis rata-rata. Orang-orang gede gitu ya? Track record saya masih ada di Instagram, itu kan nggak bisa dihapus tuh. Ada arsip akun, lihat aja kalau nggak percaya. Oke. Nah, terus biar gimana pun orang kan yang daftar ini kan saya nggak tahu nih orang ini siapa, bodo amat. Yang penting ada lulusan SMP pernah dia cuan hampir 80 juta lebih selama 3 hari karena jualan followers doang. Tapi itu followersnya permanen atau? Permanen, tergantung. Servisnya kita bedakan. Ada yang dimana tuh kita generate bot yang tadi saya bilang. Saya punya database itu sistemnya. Ada sistem yang namanya tuh saya ngebikin database auto generate. Jadi bisa auto generate ini kualitasnya pasti bot. Oke. Nah, misalnya followers asli Indonesia, saya jadi gini sistemnya. Ini website saya, tetap ini website saya. Dan ini website saya juga. Kata pernah login auto followers gak di Google? Pernah. Nah, dulu pernah. Dulu auto followers di Google ini, dulu saya mainin di sini nih. Banyak orang yang masuk ke auto followers website saya ini di sini nih, buat dijadikan tumbal, nanti perputaran akunnya. Yang saya ambil ketika dia login di websitenya, cookiesnya yang saya ambil. Cookiesnya tersebut tersimpan di database saya, jadi data untuk dioper ke website yang ini. Oh, makanya dulu pernah nge-follow orang nggak jelas. Nah, oh gitu ya cara kerjanya. Kalau followingnya naik, itu sebenarnya perputaran akun. Ketika ada orang yang baru login di website lagi, dia naik followersnya. Sebenarnya sama aja, ntar dia juga nggak lama naik lagi followersnya. Oke, sistemnya kayak gitu. Kalau followers asli Indonesia, kalau followers yang bot ini, saya tinggal generate. Saya beli salah satu disebutnya tuh kayak apa sih namanya, IP lah ya, IP atau kayak disebutnya VPS lah untuk generate data tersebut. Karena nggak bisa pakai satu IP. Saya butuh banyak IP di sini, butuh banyak IP address untuk ngebuat ataupun nge-building si akun tersebut. Banyak banget dulu akun saya banyak yang bot ini. Tapi cepat mati dia database-nya. 3 bulan tadi ya? Nah, nggak nyampe 3 bulan. Sebulan pun, makanya rata-rata orang beli followersnya turun kan tuh? Iya, turun. Nah, itu karena botnya ini dia udah mati ya? Di-delete sama Instagram. Oh, paham. Nah, sisanya lagi, saya punya 30%, 70%-nya saya supply langsung ke pusat Instagramnya. Percaya gak? Saya diharuskan deposit itu $5.000 per hari. Per hari? Per hari. Ini alurnya SMM panel. Dulu ini jasa ini dibutuhin banget para artis. Karena artis itu reputasi nggak boleh turun. Maunya naik. Menarik. Kita yang paling dibutuhkan. Dan duit saya dulu banyak banget, bro. Makanya saya bilang, yang tadi saya bilang, followers dari saya harga 3.000 perak, bahkan ada yang 500 perak. Paling murah dulu saya. Satu follower itu? 1.000 followers. Oh, 1.000 per 1.000 ya berarti? Per 1.000 followers, 500 perak. 500 perak saldo. Serius itu? Orang ini kan deposit saldo. Oke. Dari saldo ini di TP kayak bank saya, terus bank ketika udah konfirmasi ya sistem otomatis lah. Kayak sistemnya Tokopedia lah ibaratnya. Udah jadi saldo ketika dia udah transfer beneran. Oh, iya, nah, terus menjadi saldo baru dia bisa beli layanan saya di website ini. Nah, banyak banget nih, ada subscriber YouTube, likes dan lain-lain, semua banyak banget. Itu kerjaan saya dulu 2017. Menarik. Orang-orang tuh gak ada yang tahu. Jadi ya mungkin ini saya ceritain karena kenapa? Ini bukan lagi aib lah. Jadi ya saya juga udah mengakui kalau itu ya website itu sudah tutup. Emang saya tutup udah.
Itu berjalan berapa tahun? 2021 saya tutup. Nanti saya ceritain karena apa saya tutupnya, saya ceritain. Oke. Jadi seperti itu, alurnya paham kan? Paham. Nah, kenapa orangnya member saya ini kaya-kaya? Ya orang jual ini modal 500 perak, jual ke orang itu 50.000, 1.000 followers, kadang tuh nipu malah. Iya tuh. Misalnya Harry sebagai reseller saya nih. Nah, reseller saya, Harry bikin akun di website saya nih, ya kan? Dia full saldo cepet nih. 100.000, beli followers 500 perak. 1.000 followers kepake cuma 500 perak, jualin lagi 50.000 ke orang. Cuan banyak. Nah, si seller Harry ini bilang sama orang di postingannya, kayak di Shopee gitu kan banyak tuh. Boleh buka aja. Rata-rata dulu memberku, Bro. Oh iya tuh. Beneran, ngapain aku bohong? Orang yang nonton ini rata-rata memberku, nanti komen aja kalau percaya. Banyak yang komen nanti pasti. Oh, ini dibalik seorang ini ya. Oke, menarik. Masih banyak teman yang bermain seperti ini juga, karena itu emang besar banget. Nah, 50.000 modal 500 perak. Dan kadang dia suka bohong, bilang followers asli Indonesia, tapi nyata tuh bot. Yang bot yang ini tadi gitu ya? Ada sistem-sistemnya, kayak misalnya kayak bertahannya kayak selama sebulan. Ada yang namanya tuh lifetime guarantee. Nah, lifetime guarantee itu biasanya servis yang saya di mana tuh saya supply. Rata-rata saya ambil servis yang seperti ini lifetime guarantee dari luar negerinya. Yang diharuskan harus supply $5.000 per hari. Per hari itu ya? Per hari harus $5.000. Kalau nggak $5.000 ditolak, nggak bisa. Ke pihak Instagramnya? Ke pihak Instagramnya. Jadi ke pihak apapun itu. Jadi salah satu, ada nih website India, itu penyedia website paling besar, database paling besar di India. Dan semuanya rata-rata orang ngambil semua. Kalau nggak percaya buka aja di Google, SMM panel tuh banyak banget sekarang bertebaran. Kalau dulu nggak ada, di Indo cuma saya bro. Sama teman saya ada, Irfan Kede, saya spill namanya. Irfan Kede? Buka di Google itu, saya programmernya dulu. Anjir, iya. Oke. Sama, ya saya tim opernya lah ibaratnya. Atau banyak yang tahu Irfan Kede, banyak yang tahu kok. Sama Medanpedia, seperti itu. Nah sekarang makanya gini, kenapa dibilang saya untungnya sih kecil sebenarnya. Ketika saya orang nih beli 500 perak, apakah saya untung? Untung, karena saya itu ngambilnya tuh klien. Dan banyaknya ribuan transaksi. Karena member saya dulu 50.000 lebih. Itu ya yang bikin untungnya per hari saya bisa dapat 6 juta, paling besar 50 juta, percaya gak? Per Jackpot. hari. Per hari itu? Per hari, saya pasti megang 5 juta sampai 25 juta. Gila. Paling gede 50 juta per hari. Gila. Nanti kita tunjukin, nanti ada. Boleh. Ya, ini video cukup panjang, jadi biar jelas semuanya nih. Kok bisa sih? Pikir pakai otak deh. Dulu belum ada AI. Belum ada ya itu? Jujur, 2017 belum ada AI. Belum ada ya. Kalau dibilang ini bohong, banyak yang nonton nanti ya. Jadi ngomong ini bohong lagi nih. Ada datanya nih. Ada datanya ada gitu datanya, ya. Terus saya buktiin juga ya. Ada datanya, track recordnya ada semua ya. Jadi seperti ini dulu sistemnya. SMM, inilah dulu yang menghidupi saya. Nah, jalan dari SMM, saya ekspansi ke server pulsa. Oke, ini mungkin SMM udah habis ya? Udah tamat ya? Alurnya udah paham nggak maksudnya? Udah paham sih, tapi masih ada pertanyaan, kenapa sih kok bisa terpikir nih bikin sistem SMM ini? Karena jadi gini, karena dulu ada saya tuh kayak teman saya tuh namanya Reza. Reza ya, jadi kayak dia tuh beli followers, cuma kok kayak itu 2.000 berapa gitu, kayak followers udah banyak, tapi kok yang like nggak ada gitu loh. Oh paham. Nah, kok nggak ada yang like ya segala macam ya, dari situ kayak mikir, oh sistem ini dulu belum canggih-canggih banget sistem, masih bisa diakalin. Dulu nggak butuh nomor HP buat bikin akun-akun Instagram, nggak butuh. Saya cuma butuh IP, banyaknya IP, VPS, dan lain-lain untuk ngebuilding auto-generate itu. Tergantung kualitasnya. Nah kalau followers asli Indonesia, yang saya kumpul dari sini. Saya dulu punya salah satu website auto follower, yang dimana tuh top 1 di SEO Google. Jadi orang kalau cari auto followers tuh muncul website saya paling atas. Nah dia masuk tuh, jebret. Nah pas dia masuk login pakai Instagramnya, ada yang pakai fake akun kadang ya kan, pinter tuh biar akunnya nggak kehack. Nah biasanya kehack itu kena checkpoint dari Instagramnya, kena checkpo disebutnya. Jadi akun dia ini pas login website yang nggak dikenal langsung ke checkpo, sebutin checkpo dulu ya sistemnya. Jadi nggak tervalidasi sama akun Instagram, sehingga katanya itu kayak ya lu harus verifikasi lagi akun lu. Makanya kayak ada yang akunnya kehack, bukan kehack. Sebenarnya ini saya nggak ngambil passwordnya, tapi saya ngambil cookiesnya. Ketika dia login, masuk ibaratnya kayak Harry masuk rumah, yang ditinggalin apa nih? Nah, jejaknya nih, gitu. Cookies itu jejak. Anak programmer tahu, masa ngatain saya programmer nggak tahu gitu kan? Nah, kena cookiesnya. Saya kumpulin di sini nih, banyak banget dulu saya database. Nah, nggak cuma itu juga, saya punya database subscriber juga YouTube, bisa ditambah tuh. Bisa ditambah itu? Jam tayang YouTube, nanti saya lihat semua. Ada semua bukti banyak di sini foto-fotonya. Ini cuma alurnya aja saya kasih tahu nih, biar paham mekanismenya seperti ini. Nah ketika udah di sini semua, saya bikin server satu lagi, VPS satu lagi buat nampung si klien saya ini. Nah klien saya sebenarnya nih ordernya, ketika di order terinput submit, larinya nih masuk kemana nih? Kira-kira misal dia ngambil layanan si A, follower 1 ya tergantung nih follower 1 ini saya alihin provider kemana? Ke database saya yang buat ini kah? Kalau dia beli yang buat, ya misalnya belinya yang buat luar ya dia keluar ini kah? Buat yang
servis luar, kalau yang servis Indonesia ya saya punya sistem sendiri gitu loh. Oh, paham. Nah nggak cuma Instagram, ada LinkedIn, terus ada grup Telegram, Telegram member, iya. banyak banget. Tapi saya banyaknya 70% ngambil dari orang yang ini. Dari luar. Karena dulu yang saya kelola cuma subscriber, like Instagram, terus sama YouTube, auto follower sama Facebook followers. Karena saya cuma sampainya di situ. Selebihnya belum sampai di sana. Okay. Jadi saya punya database sekitar 500.000 tuh auto follower semua. Mantap, seperti itu. mantap. Oke, udah paham nih ya? Paham Mas Jafar. Nah, oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Nah, setelah dari SMM itu, ya, setelah dari SMM tadi saya punya website SMM ini kan ya. SMM ini penghasilannya juga udah lumayan gitu. Udah lumayan lah. Nanti kita lihat nih bukti-buktinya di sini. Itu besar juga kan penghasilannya per hari berapa. Ketahuan. Nah, ini website saya ini satu nih. Saya punya 3 website dulu. 3 website? Apa website aja Ya, SMM semua. Oh, SMM semua. Tapi di sini saya kenakan tuh saya bikin bukan saya yang punya. Gitu. Kayak anaknya gitu. Nah, kayak anaknya. Dulu disebutnya Chill Panel. Nah, buat orang-orang panel boleh belajar aja deh. Itu tadi udah saya sebutin tuh teman-teman saya masih aktif siapa aja. Itu top 1 sekarang di Indo. Penghasilannya bukan kaleng-kaleng ya. Nah, saya punya 3 cabang. Tetap ngambil ini sebenarnya nih ngambilnya ke sini semua. Balik lagi ke situ. Iya. Yang di sini sistemnya kan pakai akun, pakai API. Anak programmer tahu pasti. API, host to host. Jadi ketika dia website ini ngambil ke website saya dan pakai API-nya. Gitu. Tetap semuanya sini dan itu banyak yang megang, ada teman-teman saya. Satu panel ini saya megang itu sekitar 5 juta per hari. Per harinya Per hari. Paling gede tetap yang ini kan power ya. Karena ini kan 50.000 member. 50.000. Okay. Ya kan? Banyak di sini. Nah, dari ini saya mainin CEO lagi nih. Gimana caranya buat orang-orang ini kenal yang ini. Saya redup dulu nih di sini nih. Oh, gitu modelnya. Gitu. Tetap berarti saya ambil markup di sini. Misalnya harga dari saya ini 100 perak per 1000 follower, 100 perak. Saya naikin di website saya ini jadi 2.000 perak. Nah, untung saya berarti kan 1.900. Lebih gede untungnya. Kalau yang di sini kecil karena kenapa saya yang kecil ini? Karena saya udah terkenal dulu. Saya lebih baik untung kecil, orang repeat. Karena disebutnya dulu saya server utama di Indo. Jadi gitu. Kalau bisa untung gede bisa aja saya. Bisa aja untung gede. Nggak bertahan lama gitu. Nggak bertahan lama. Karena dulu saingannya masih dikit. Tapi orang pada nyari. Gitu. Paham. Dan akhirnya kita untungnya tuh kecil ya. Untung gedenya itu dari orang kalau saya ngambil dari yang luar itu. Kalau saya pakai database sendiri ya untung-untung aja. Orang saya modal 0. Kan orang beli 500 perak, ya kan? Saldonya dikepotong, beli 500 perak, ya saya kan eksekusi 0. Kalau yang supplier itu kan yang saya oper lagi ke orang luar yang supply $5.000 kan saya butuh modal lagi. Oh iya. Ketika saya markup, harganya saya markup. Dari sana misalnya 1.000 followers dari yang servis luar ini, 1.000 followers negara Turki ada tiap negara ada. Oh, ada semua. Ada. Jadi followers itu rata-rata orang Turki, terus orang Arab, India dan lain-lain itu bisa di custom. Orang luar. Jadi ya mungkin programmer jago lah pasti. Iya, ngelola database jago. Jadi difilterisasi sama dia tiap negaranya. Nah, itu beda-beda. Misalnya followers Turki harganya $3. Nah, $3 itu dulu kan rate-nya dolar kalau nggak salah masih 13.000, 15.000. Ya, 40-an lah ya. 14.000 per dolar. 14.000 per dolar. Dulu soalnya aku ya beli PayPal, Perfect Money gitu di thrift.com dulu. Thrift yang punya Gabriel itu. Nah, udah kayak gini ya, dari hadiah harga $3. $3 ini dari website saya ini saya naikin. Saya markup. Nah, gedenya di situ. Jadi kalau misalnya harganya misalnya $3 kan, $3 itu hitung berapa? $1 misalnya 10.000 lah, taruh lah ya. Berarti kalau $3 kan 30.000, ya kan? Nah, di website saya ini kan secara IDR. Di website saya sama dengan saya taruhin, saya ambil untung 10.000, berarti di website saya ini 40.000. 40. Gitu. Jadi saya untung 10.000 di satu kali transaksi. Berarti gedean ini ya? Ya, gedean ini untungnya saya. Yang transaksi kan ada 50.000 orang lebih. Oh, ya gede lah. Makanya saya bilang untung saya dulu gede banget. Nanti ada buktinya di sini. Benar. Per hari saya gede banget. Kalian aja dulu situ. Orang beli terus, deposit terus dia. Karena ya nggak tahu dulu tuh familiar banget. Selebgram kan butuh itu semua. Iya banyak. Artis butuh reposisi itu semua. Gak hanya selebgram sih juga. Ya seperti itu. Dan habis dari SMM ini udah kita bahas ya semuanya ya. Udah bahas juga. Saya ekspansi ke server pulsa. Sama sistemnya juga gini. Server pulsa. Dulu saya punya salah satu server pulsa yang disebutnya dulu saya sepil namanya Japulsa. Itu kliennya banyak banget ya, klien saya juga banyak. Untung pulsa tuh saya ngambil 100 perak juga. Kecil-kecil semua kalau ya? Ini saya nggak punya database-nya. Ini kan harus supply dong. Kalau misalnya supplier Telkomsel ya harus stok saldo saya di Telkomsel. Kalau stok saldo Indosat saya harus stok saldo di Indosat. Itu ya. Makanya dulu ada yang namanya itu kalau agen-agen ya mungkin agen-agen counter HP nonton kayak Propana Reload ya, terus kayak Prince Reload dan lain-lain itu semua teman kita semua dulu. Iya tuh. Ya, Propana dan lain-lain. Dulu saya sampai buka itu semua. Awal dari website, habis dari SMM itu tadi, saya bikin website. Ini masih
H2H dulu sebutnya. H2H itu host to host. Saya masih ngambil layanan di salah satu website namanya DigiFlash. Saya spill aja, cek aja kalau nggak percaya. DigiFlash itu server pulsa online paling murah. Paling murah di sini. Paling murah, harga pulsa Tri itu ya smartphone 5.000 smartphone itu cuma 4.500. Kita dapat untung dulu markup di website saya itu 5.000. Orang jual lagi 7.000. Ya gitu-gitu aja polanya. Nah ini kayak gini. Nah lebih murah lagi pas habis dari sini udah kaya, ini saya udah cukup. Saya bilang, wah potensinya bagus di pulsa nih. Saya beralih dari website ini, saya beralih ke aplikasi dulu. Disebutnya Automax Server. Cari di Google kalau programmer pas tahu. Jangan ngaku doang, jangan jelekin gua. Programmer. Saya nggak paham kalau ini. Automax ada. Sistemnya Automax. Automax. Oke. Automax sama RTGS disebutnya. Cari aja kalau percaya. Dulu saya servernya, modem poolnya sampai punya semua. Modem pool itu apa nggak ngerti di sini. Programmer. Ngata-ngatain orang. Maaf ya guys ya. Jadi kayak ini sambil aja. Makanya ini agak sedikit panjang. Soalnya ini belum bukti-bukti nih kan ya. Belum. Baru alurnya nih. Alurnya. Perjalanan saya nih, saya ceritain. Biar abang-abang paham semua. Berdasarkan bukti semua, ini kan. Ada bukti semua. Nah, ini saya pakai Automax dulu. Ini fungsinya tadi buat apa sih, Mas? Buat eksekusi sebenarnya. Eksekusi, misalnya kita punya klien pulsa ini kayak website ini kayak SMM tadi. Saya punya klien, udah aplikasi saya terbit ya, orang-orang pemasarannya ke agen retail counter. Iya, gitu. Counter itu harus stok saldo. Paham. Misalnya Harry buka counter nih, counter Harry Sell. Nah, ya. Harry mau transaksi pulsa, kalau nggak punya modem sendiri, modem pool sendiri, kalau nggak punya server sendiri, kalau nggak punya akses sendiri, ya harus ikut orang. Aplikasi siapa dulu? Yang sekarang bertahan tuh Propana Reload, teman aku juga tuh. Ya. Propana Reload, terus apa lagi? Ya banyak banget sampai lupa aku juga. Ya gitu-gitu. Oke. Sistemnya juga sama, jadi dia harus stok saldo. Nah misalnya ini aplikasinya, ini aplikasinya namanya misalnya Japulsa dulu, Japulsa. Nah orang ini mau daftar di Japulsa, ya harus masukin kayak registrasi lah. Nomor HP, terus tinggalnya di mana, segala macam gitu. Nah, tapi dulu tuh nggak ada yang tahu kalau owner itu dibalik itu aku masih bocah. Masih beneran? Berapa tahun gitu ya? Dulu seakan-akan aku kayak promosin aja gitu kan. Padahal itu aku yang punya. Namanya Japulsa. Nah, udah kayak gini. Sama temen aku juga nggak lupa juga Bang Muh Yusuf HS yang punya serpool.com.co.id. Mungkin nonton di sini. Nanti saya membernya juga. Terima kasih. Saya pernah ngambil server di dia juga. Iya. Dia penyedia keren lah. Dulu sebutnya Serpool. Sampai sekarang masih ada kalau nggak salah deh. Masih ada itu. Ya keren lah, cari aja kalau nggak percaya. Muh Yusuf HS itu panutan saya tuh, mentor saya di aplikasi server pulsa ini, di pulsa. Nah kalau udah punya aplikasi kayak gini, orang ini kalau mau deposit, ya kalau mau transaksi pulsa kan ada kayak smartfriend kayak gitu, terus apa banyak Diamond ML. Banyak juga ya? Banyak, lebih miring harganya. Oh gitu. Rata-rata orang counter jualin 7.000, dari kita itu kalau pulsa Tri, ya 5.000 pas. 5.000 pas, kalau itu saya markup. Saya markup cuma 100 perak, untungnya kecil. Tapi sering kalau pulsa. Server itu memang untungnya kecil, tapi sering. Dari situ aja duit saya. Saya nggak jadi agen pulsa, enggak. Tapi orang yang jualin, saya yang punya server. Penyedianya. Gitu ya. Nah, di sini agak menarik nih sebenarnya pulsa ini. Karena ada sedikit benturan. Saya pernah ada orang tuh deposit hampir 300 juta. Oke. Mungkin orang udah masih dengar atau enggak ya. Jadi semoga dengar sih. Saya udah juga minta maaf sama dia dan itu udah diganti. Depositnya itu enggak saya masukin ke akunnya dan enggak saya store. Kan kalau misalnya ada orang deposit 300 juta, saya harus nyetor kan otomatis ke server saya lagi lah. Kan saya ngambil di orang kan gitu ibaratnya. Saya harus nyetor minimal kayak 280 juta untuk safety saldo, 20 juta pasti untung saya kurang lebihnya. Jadi untung saya itu 20 juta yang saya jadi saya spare lah. Tapi enggak saya tradingin malah 2018 itu. 2019. Pulsa ini cuma bertahan selama setahun. Setahun doang ya? Setahun, tapi kliennya banyak banget percaya gak? Karena saya mainin CEO dulu, belum ada AI. Belum ada. Ya kurang lebih setahun lebih lah. Setahun gak sih Dri? Ini adminnya juga nih pulsa. Admin saya tuh pulsa. Setahun lebih apa berapa sih? Lebih ya? Tahunan lebih kalau pulsa. Kalau SMM bertahan lama. Nah SMM gak bertahan lama 2021. Ntar saya ceritain kasusnya karena apa. Kalau pulsa kan udah kan? Pasti ada masa lalunya lah. Dari situlah akhirnya kayak ya udahlah gitu kan. Nah pulsa udah paham ya? Dari pulsa ini udah paham. Nah terus balik lagi sekarang habis dari pulsa ini agak sedikit panjang nih sebenarnya perjalanan ini. Iya. Agak sedikit panjang nih perjalanan. Karena ini. emang lika-liku. Lika-likunya panjang makanya nonton jangan sampai bete. Karena ini penuh dengan bukti semua. Ya. Nah setelah dari pulsa itu ya saya ekspansi ke misalnya kayak jualan akun. Dari dulu emang udah jualan akun kita ya. Jualan akun Instagram misalnya stok akun Instagram. Nah misalnya kayak saya punya teman Harry ini selebgram.
Nah selebgram banyak tuh channel-channelnya. Yang dia buat jual akun itu rata-rata murah. Yang jualnya ke kita. Dulu kan alhamdulillah soalnya dulu kita kan ya dibilang tuh kayak agak kaya lah dulu segitu. Maksud gitu karena punya duit gitu kan ya. Jadi udah kita stok akun ya misalnya kayak ada stok akun ya kayak sekarang banyak di Shopee itu. Stok akun kayak 100k follower tuh harganya cuma segini. Dulu lebih murah lagi malah. Iya tuh. Iya, 100k follower itu cuma berapa ya? 5 juta. 5 juta? Itu followers aktif semua. Yang saya dapetin dari paid promote. Misalnya akun Harry Selebgram di paid promotein ke Harry. Ya ntar akun udah dapat banyak masuk nih traffic kita jual. Gitu, oh gitu cara kerjanya. Gitu. Nah itu cuannya gede banget saya. Bener-bener gede banget. Nah habis dari sini udahlah akhirnya ya udahlah sambil berjalannya waktu sampai sekarang pun ini masih karena klien saya masih banyak juga. Setelah dari SMM, saya ini menjalar ke CEO, jago CEO. Dulu saya punya kelas yang namanya itu kelas ads. Jadi orang ini kalau ngiklan di Google, Shopee dulu dan ini belum ada AI sekali lagi, belum eranya AI. Saya dulu punya kelas juga lumayan. Ya, itu 2 juta selama 3 bulan. 3 bulan 2 juta. 3 bulan. Saya punya sekitar 200 member, jago CEO. Jadi orang ini banyak member saya ya open pengajaran gitulah. Ya jadi saya dari situ aja semuanya. Kalau dihitung berapa tuh? Banyak juga ya? Banyak juga. Dibilang jualan kelas ya, emang kenapa kencing aja bayar kok? Dulu kelas jago CEO, bukan kelas trading. Kalau sekarang kelas trading. Itu buat apa sih sebenarnya? Ya buat orang-orang kalau ngiklan tuh kan sering boncos. Dulu kita open pengajaran caranya ngiklan gimana. Yang kita punya portofolio, gimana cara dapetin traffic segini banyaknya. Oke. Dalam waktu sebulan traffic kita segini loh. Segini loh. Nah dulu ayo pokoknya aku DA banget. Ya. Digital marketing banget pokoknya. Semuanya aku jalanin. Mantap. Yang penting semua jadi uang. Masuk. Nah udah paham semuanya sekarang? Paham. Oke. Dan gak lupa juga iya masalah SMM. Nah SMM ini udahannya karena jadi salah satu tadi kan udah paham ya alurnya kan. Nah salah satu member saya ini ada misalnya maaf ya namanya si gini lah namanya. Nah dia itu ngegunainnya gini. Itu gara-gara spam buzzer. Spam buzzer. Ya saya paham betul orang-orang ya spam buzzer gitu. Dulu kita punya server ya tadi kayak tadi itu ya. Kita punya sistem toolsnya itu auto komentar. Jadi kita bisa custom komentar semau kita. ABCDE, terserah. Misalnya kayak maaf ya, Harry ganteng, jabsku jelek, misalnya kayak apapun itu. Bisa itu? Bisa semuanya. Nah, database-nya dari mana? Dari sini yang kita ambil. Yang tadi saya bilang followers auto Indonesia ini. Itu bisa digenerate apa aja. Kalau udah masuk cookies-nya bisa jadiin auto followers, auto komentar, auto apa aja bisa digunain. Yang penting cookies-nya nyangkut semua. Ya. Nah, digunain sama salah satu orang ini yang gak bertanggung jawab. Dia nyepam buzzer pemerintah. Dan orang itu ditangkap. Dan ditangkap, ditanya, tulisnya dari mana? Dari saya. Sayanya kena websitenya dan akhirnya kita melanggar UU ITE. Jadi akhir 2021 kita tutup di situ ya. Semua saldo orang saya kembalikan hampir sekitar itu 3M lebih. 3M lebih. Di-refund semua ya? Semuanya di-refund. Kalau nggak ada yang di-refund, sini. Komentar aja saya balikin pasti. Tenang aja. Mungkin ada yang lupa sedikit ya lumayan 10.000 gitu kan pasti saya refund. Itu 2021 ya. Udah lumayan jadi lama salah juga satu ya? server saya itu kena sama satu orang yang nggak bertanggung jawab cara gunainnya. Dia spam buzzer pakai auto custom komentar ke salah satu akun pemerintah. Gitu ya? Ya akhirnya dia itu ditangkap sama orang cyber dan akhirnya ya udah kayak gitu. Ditanya server dari mana? Dari saya. Udahlah. Iya. Tamat di situ. Saya langsung dipanggil sama Polda Jatim. Polda Jatim? Ya ditanya klarifikasi. Dan akhirnya ya udah kita bikin kesepakatan tutup. Saya udah nggak di situ lagi. Tapi saya masih nyimpen database banyak banget sampai sekarang. Makanya saya kayak centang akun TikTok saya tuh yang baru tuh. Iya, yang baru bikin langsung centang biru kan. Nah, itu ada metodenya. Nah, saya sekarang jualin metodenya aja. Oh, metodenya dijual? Metode aja seperti itu. Database-nya nggak saya jual. Karena saya punya database auto jam tayang. Nanti saya kasih lihat nih. Udah cukup belum penjelasannya nih? Udah cukup nih? Udah. Cukup semua. Nggak sabar sekarang nih. dengan buktinya nih ya. Oke, Iya. menarik ini dengan bukti-buktinya. Iya. Sip. Saya tampilin di sini. Menarik nih. Bentar ya. Oke, jangan bete-bete nih nontonin nih. Oke, biar kelihatan semuanya. Oke. Udah masuk belum? Belum ya? Bentar. Ini nggak ada edit jadinya kita transparan yang ada edit. Iya, kita berbicara full transparan. Nah, ini salah satu foto saya juga. Sip. Nah, oh ya, saya juga belum lupa jelasin yang ini nih. Ya. Jadi saya dulu itu, kalau abang-abang lihat di sini, saya pernah ngetik punya base cheat PB. Jadi saya dulu punya base cheat buat nge-cheat PB. Pokoknya saya tuh dulu apa aja saya jualin. Saya punya panel akses cheat PB, base-nya sendiri. Gitu ya? Iya.
Oke, boleh di zoom ya. Oke, gimana nih? Mana nih, nggak bisa nih. Oh enggak, suara. Oh iya, oke. Sip, dari sini ya. Apalah ini? Lupa, sorry. Oh, ini belum saya aktifin nih ya. Nah, ini saya aktifin dulu. Sip, nah. Ini. Nah. Jadi, saya dulu punya best cheat point blank, yang dimana saya punya member juga, sama kayak SMM juga. Sama kayak SMM, modalnya saya bikin website, auto cheat dia.co apa kayak gitu lah misalnya. Terus saya pakai ini, terus saya jualin ke orang. Nah itu ada paket-paketnya. Berapa per hari? Berapa per hari? Dulu per hari 5.000. Ya? 3 hari 5.000. 3 hari 5.000 lumayan. Seminggu itu 20.000. Nah tapi sampai sekarang nih, jualan ini masih stabil. Stabil ya ini? Harganya ya? stabil. Menarik. Soalnya kan saya sekarang aktif main point blank lagi kan. Itu banyak banget yang nawarin cheat masih stabil harganya. 20.000 seminggu. Nah, lu pakai cheat juga lu, main PB lu. Ya, berapa per minggu sekarang? 22.000, 5 hari. Oh, kalau dulu gue jualinnya 15.000 seminggu. Seminggu ya? Seminggu. Ini 2017. Ini 2017. Dulu saya punya base-nya. Saya ya, kayak pemiliknya langsung malah. Ya. Nah, di bawah ini ya ini ya testimoni lah. Ya testimoni dikit. Nah, terus nah, nggak lupa juga di sini 2017 juga yang tadi saya bilang ya masih jualan SMM lah 2017 ini. Ya banyak pelanggan saya. Bisa lah Gan, hanya di Jafar Store. Ini beli Instagram ini sekitar kalau nggak salah 100.000 followers deh. 100.000 ya? Iya, 100.000 followers tuh harga 5 juta kalau nggak salah. Yang tadi saya bilang saya nyetok tuh. Nah, oke lanjut dari sini. Nah, ini Photo Legend 2017. Ini saya masih jadi tim instalasi juga sama. Yang tadi saya bilang. Basic saya udah di SMM juga, ya memang. Tapi saya di sini saya main warnet ya. Ini bos saya juga nih, Bang Ben. Saya bantu dia juga nge-remote. Jadi nih, nah, apa? Di Zoom. Oke. Nah, ini 2017 nih, kata tuh. 2017. Ini ada CCTV Ya, ini ya? ini saya lagi ngotak-ngatik servernya nih. Karena servernya itu waktu itu billingnya nggak ada yang connect. Jadi kasusnya. Jadi saya tuh ya kayak dibilang tim programmer IT lah biar dicengin lagi. Programmer IT lagi. Cuma ini urusan jaringan, mikrotik lah ibaratnya. Ini habis pulang sekolah ini? Enggak sekolah main warnet aja udah. Oh gitu. Itu 2017. Ini tahun berapa ya? Ini umur berapa gitu lupa. Nah, ini saya lagi ngotak-ngatik servernya, ini bos saya nih. Ini yang di sini. Ini billingnya, ini servernya. Server di sini. Nah, ini kan kalau nyalain kan harus pakai connect di sini dong. Nah, billingnya ada yang error. Saya benerin gitu. Nah, ini 2018. Tadi saya bilang nggak dengan hoax ya. Sejualan pulsa juga 2018 juga. Ya, pulsa ini. Jadi ya kayak pulsa token PLN 20.000 ya berapa gini 19.800. Cuma ini belum pakai yang tadi saya bilang, ini masih pakai web, belum pakai yang Automax. Okay. Nah, ini masih pakai yang websitenya, kayak SMM modelannya. Jadi di salah satu website saya ini nggak cuma ada service followers, tapi ada juga beli pulsa juga ada. Gitu. Nah, ini belum pakai Automax tadi, belum pakai server Automax. Ini masih saya ambil server ini dari si DigiFlash. DigiFlash. Nah, cari di Google kalau nggak percaya. Itu DigiFlash nanti saya bilang DigiFlash sama mentor saya Yusuf HS yang punya serpul.co.id. Nah, dulu itu. Ya, ini tahun 2018-an. Nah, dulu harga Telkomsel ini 10.000, harganya 10195. Untung saya cuma dapat 195 perak. Segitu doang ya? Ya, segitu doang. Tapi orang nih nggak iseng aja, kayak dia kan beli followers, ya misal habis paket dia beli pulsa juga pasti. Mampir gitu ya? Mampir gitu. Oke. Dan saya juga ada banyak di sini, banyak. Paketan ya? Ini belum ada AI. Jadi otak saya itu emang udah otak duit dari dulu. Dan makanya kalau ditanya duit dari mana, nanti kita spill juga pendapatan saya juga. 2.000 berapa ini? Mana? Gitu. Ya. Nah, nggak cuma PLN, banyak ini. Banyak banget tuh 2018 ini. Nah, terus saya juga dulu jasa converter. Converter itu misalnya Harry nih punya pulsa Telkomsel ada 1 juta. Nah, itu bisa saya tukerin jadi duit. Kan kalau pulsa udah nggak bisa jadi duit kan? Nah, saya dulu jasa converter. Jadi kalau misalnya Harry punya 1 juta pulsa Telkomsel, kalau misalnya di rate-nya 0308 ini kan ada bacaan tuh. Nah, orang udah pada paham nih, rate 0308 2018 akan naik terus. Nah, jadi buka kalkulator, di sini buka kalkulator. Terus misalnya punya 1 juta Telkomsel, 1 juta ya. Kali 0,08. Ya. Nah, berarti Harry nerima duit 800.000. Pulsanya gitu. 1 juta ke saya. Nah, pulsa itu buat apa? Saya jualin lagi ke counter. Kalau nggak, saya jadiin stok buat website saya. Kalau ada orang beli, saya manual TF-nya. Paham nggak?
Paham. Kalau anak-anak JB, anak-anak jual beli itu udah pada paham. Gitu. Oke. Nah, ini juga sama yang tadi saya bilang Open Panel Like Indonesia no saldo. Nah, yang tadi saya bilang saya punya database. Jadi ketika Harry daftar di website saya itu, kalau SMM, kalau tadi kan sistemnya saldo kan? Iya. Tadi sistemnya saldo, kalau yang ini no saldo. Jadi ketika daftar 1 hari, 7 hari 70.000. Jadi Harry bisa submit followers berapapun. Oh gitu. Tapi ada batasannya, maksimal 100 followers saya batasin di website, biar nggak overload servernya. Kalau saya kan maksimal database ada 1000, nggak mungkin 1000 itu saya maksimalin nggak, karena itu nanti nggak ke-refresh cookiesnya. 100 ini dimaksimalin biar ke-refresh auto terus. Kalau ada yang di follow, dia mau submit lagi masih bisa, karena kita masih punya nyawa 900 data. Iya. Disubmit lagi 100 ke akun yang sama, punya 800 data. Disubmit lagi, punya 700 data. Gitu. Paham. Ya sebenarnya uang-uang juga ini. Gitu. Sama pun kayak Autolex juga tuh. Nah sama kayak langsung hajar bos. Dulu saya emang alay sih kalau jualan ya. Cuma banyak banget reputasi saya baik dulu dari dulu. Ya cek aja. Nah ini sama kayak gini. Ya. Nah ini jasa CV ataupun convert lah. Iya. Pulsa Telkomsel to all operator, anjay. Pulber ya gitu-gitu lah. 2000 ini 2000 berapa nih? 18 juga sama. Nah ini gila-gila loh kalau deposit orang-orang loh. Nah ini bukti-bukti deposit orang nih. Alhamdulillah yang mau jualan pulsa dan lain-lain. Nah tuh jualan pulsa ya, kayak gitu-gitu aja. 30. Ya. Banyak ya. Ya. Kalau ini penambahan fitur pulsa Indosat Yellow 1 hari. Ya ini kayak saya informasi ke Facebook saya. Jadi ya saya dulu promosi paling gede di Facebook juga. Penambahan fitur pulsa Indosat Yellow data harganya 100.500 perak. Orang jualin 3.000. Nah itulah cuan-cuannya. Cuannya di situ. Oke. Nanti kita totalin semua. Ya. Penambahan fitur GPC dulu tuh GPC kayak game gitulah. GPC mungkin kalau anak warnet paham ya. Nah, ya penambahan fitur GPC. Mulai bekerja jadi programmer. Programmer IT lagi nih gitu. Programmer IT 2018. 18 ya. Aduh, biasa tercengin loh. Oke. Nah, terus lanjut lagi. Alhamdulillah semoga bisa. Dulu saya alay 2017 nih ya. 2017. Nah, sama kayak gitu juga. Testimoni. Nah, ini penghasilan saya nih. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi lihat di sini ya. Instagram followers BP1 berarti server 1. Ini masih kategori SMM ya, SMM. Nah, ini yang beli penggunanya Yohana. Banyak loh member saya ada banyak banget. Sehari saya dapetin 6 juta dari 1.400 pesanan. Gila juga ya. Ntar ada yang 50 juta saya tunjukin. Oke. Nah, ini tahun berapa nih? Ini apa sih 2018 kan? 2018. Biasanya di sini ada juga nih. Nah, harganya berapa? 200 perak. 200 perak harganya. Dia jumlahnya 100 like. Berarti jumlah ini 100 like. Targetnya ke target link ini. Layanannya pakai layanan si yang saya namain ini BP. Oke. Nah, penggunanya developer berarti nama ini developer. Nah, kalau ini followers berarti Instant Media ID. Dia submitnya 250 follower. Dia harganya 2.300. Berarti kalau 250 ya 2.000 berarti 1.000 itu berapa tuh? Gitu aja. Nah, kayak gitu. Providernya ini provider Indonesia, berarti ini provider saya sendiri gitu. Karena saya pakai server sendiri. Main Dota juga saya. Nah, nggak lupa juga di sini saya adalah admin Rekber juga dulu. Admin Rekber sama Pulber juga. Mungkin kalau anak JB paham. Udah paham. Dulu teman saya itu kayak Agim sebelum dia scammer, Agim Bukti Sulung dan Agam ya. Sekarang yang bertahan itu Julisen. Ya, Cece saya, ya, saya juga, ya kayak gitu-gitu duit saya dari banyak juga lah dari kayak gini-gini semua sebenarnya, jasa pembuatan panel segala macam, kelola, gitu-gitu lah pokoknya. Nah ini portofolio juga ini sebenarnya, biar orang ngeliat juga gitu kan, ya, punya HP atau PC buat sosmed game doang, buat bisa sama-sama. Nah ini juga sama, ya, testimoni juga dulu, pasti, ya, 2018, just lah followersnya juga fast. Yang BP top up 200 Telkomsel jadi berapa saldo. Nah orang tuh kadang-kadang kalau dia nggak punya bank, depositnya dulu di website saya itu pakai pulsa. Pakai pulsa? Pakai pulsa bisa, pulsa apapun kita nerima. Mau Indosat, nah pulsa tersebut kita jualin lagi. Oh diputerin lagi? Diputerin gitu lagi. Ya? Wah muter juga. Makanya saya mikirnya langsung bikin server pulsa. Oke. Karena gedenya dulu dari sini juga ada modalnya. Karena rata-rata orang pada masuknya ke pulsa depositnya. Ke pulsa ya? Jadi stok pulsa saya banyak. Ya udahlah kita bikin langsung kayak terlintas bikin server pulsa kali ya. Saya tanya-tanya, saya cari relasinya, saya pahamin jaringannya, sistem mekanisme saya pahamin, saya udah pahamin baru. Ya ketemunya kayak alhamdulillah sama orang-orang baik yang tadi saya bilang, tuh Muh Yusuf itu orang baik banget, orang keren banget lah mentor saya itu. Di pulsa ya, dia yang punya server Jepret. Nah ini keren. 2018 SGB ya, SGB ini sebenarnya itu kayak
Sharing Guild Block, mungkin untuk anak-anak SGB pada paham ya. SGB, jadi komunitas ini komunitas yang ngebangun mindset saya secara networking apapun itu. Oh iya. Saya paham airdrop, saya paham trading, saya paham apapun itu. Ya kalau anak-anak airdrop mungkin paham Setia Micakala, itu terkenal dia airdrop. Nah saya juga airdrop vendor. Nah saya masuk SGB ini berkat ya karena masuk SGB akhirnya kenal orang-orang kayak mereka. Ya. Karena SGB ini kayak sharing Guild Block, ada region-regionnya, region Bogor. Oh gitu. Nah, banyak regionnya. Ini grup yang seluruh solid. Indo gitu ya? Iya, jadi ini komunitas ini solid banget solid. 2018 saya masuk dan ini keren-keren banget sih emang orangnya. Saya banyak belajar dari orang-orang ini juga, ya baik-baik juga. Jadi kayak potensi bisnis apapun dijalanin di online. Belum ada AI. Belum ada AI. Sekali lagi belum ada AI. Belum ada AI dulu. Ya, jadi kayak misalnya kayak apapun itulah pokoknya. Nggak usah saya jelasin juga lah. Dah, banyak lah ilmu-ilmunya ya. Ini tes juga nih. Tes juga nih, testimoni ya sekali orang depo tuh dia, ini server saya segala macam. Ya. Rezeki ada yang ngatur. No system is safe. Udah kayak hacker. Ya. Nah, misalnya kayak dia daftar nih. Nah, rata-rata orang deposit tuh nih pakai bank nih. Terus nama pengirim siapa nih yang balas admin saya. Jadi saya udah bener nggak megang apa-apa, saya cuma ngurusin server aja udah kerjaannya. Oh gitu. Tuh admin itu satu orang. Pil nggak nih? Jangan ya, dia kalau sepil. Ya, nah dia daftar, admin telah menambahkan saldo username-nya. SMM nih masih kategori SMM. Oke. Cepet parah, nggak sampai 1 menit masuk followersnya. Ya, server dulu legit banget. Ya, iyalah dulu. Nah ini dia punya website juga. Akhirnya dia ngambil ke saya. Oh gitu. Ya rata-rata dulu tuh ya orang-orang punya website juga, tapi ngambil rata-rata ke saya semua. Karena saya tuh palanya dulu lah. Iya. Gitu. Nah sekali deposit tuh gila-gila 300 ribu gitu kan ya. 300 ribu 2018 ya gini-gini lah. Gitu-gitu. Nah ini penghasilan saya. Ini yang 56 juta. Ini paling jackpotnya sehari. Boleh di zoom lagi biar orang percaya tuh, lihat ya. Oke, gimana? Nggak bisa kayak deh. Nggak bisa. 56 nih. 56 juta sehari. Gila. Ini 2000 berapa tadi? 18 ya? Tuh 21. 18. Iya. 18. 2018. Ini satu server saya nih. Tadi saya bilang saya kan punya 3 website tuh. Satunya nih. Oh anaknya ini? Enggak, yang gedenya. Oh yang gedenya malah. Gedenya. Wah. Gitu. 2018. 56 juta sehari. Gila guys. Sehari itu Nah, 2018. Cek aja Facebook saya kalau percaya. Cek aja Facebook saya deh. Nggak ada editan kok. Nah ini sama sistemnya. Penggunanya ini. Pengguna, OID-nya. Nah ini kalau ada logo gini nih. Nah rata-rata kalau logo kayak gini, dia punya website yang tadi saya bilang. Harry misalnya punya website auto followers 1 namanya harryfollowers.co.id misalnya, ngambil ke saya. Jadi kayak host to host sistemnya. Nah si Harry ini dengan nama Ilham ini harus stok saldo. Biar member Harry ini kalau transaksi masuk ke saya. Oh gitu. Iya, kalau nggak ada saldo, violate lah. Makanya ini terus-terusan ini ya? Nah ini rata-rata pengguna API semua. Oke. Jadi yang punya website semua ngambil ke saya semua. Kan beda-beda random tuh. Ilham nih nyepam nih member banyak nih dia. Nah harganya 3.800, 1.000 followers. 3.800, 1.000 followers. Nah mungkin membernya si Ilham ini, dia kan kayak saya servernya, Ilham resellernya punya website juga, ya Ilham juga punya member juga. Nah mungkin membernya itu di website di Ilham tuh misalnya harganya 6.800, di markup misal 3.000. Si Ilhamnya untung 3.000, ya kan? Di si membernya nggak tahu untung berapa tuh. Kali aja membernya jual lagi harga 100.000. Bisa gitu loh. Bisa ya? Kayak gitu. Nah ini ada namanya layanan Instagram followers BP2 hot slow like quality. Jadi ada ya orang-orang ini udah paham lah. Kalau nama-nama kayak gini super murah ini nama aja. Oke. Nah ini habis dari sini menjalar semuanya saya kenal trading. Nah ini awal-awal kenal trading saya. Awal-awal kenal trading ya. Airbet itu kayak robot lah. Coba ada yang pakai robot trading saya tanya. Oh gitu. Singkatan gitu. Singkatan. Itu kan masih alay. Itu 2000 berapa ini 2018 masih alay. Cek aja Facebook saya alay-alay banget anjir lah dibilang tai lah. Ini masuk grup PT Cinta Sejati nggak nih? Anjir. Nah seperti itu. Oke lanjut lagi. Ya. Nah ini saya udah kesel-keselan di sini nih. Jadi saya sebenarnya tuh udah jalanin SMM dengan maling. Duit saya sebenarnya udah banyak tanpa trading juga. Tapi saya kenal trading. Masuklah di situ. Keluar lagi nggak duitnya tuh? Enggak lah. Habis dulu awalnya anjing. Tapi awalnya profit gede. Oh ini profit gede. Oh profit gede saya. Ini profit gede dulu dia. Profit gede. Jadi udah di SMM, kita udah di SMM udah gede. Udah gede banget ya, segitu udah gede banget lah, orang 50 juta per hari kok. Iya ya. Minimal banget tuh saya megang, ya sekitar 10 juta lah megang masih ya.
Dari semuanya ya, dari 3 website itu ya, belum termasuk pulsa. Belum termasuk pulsa. Oh iya, paham. Udah megang segitu. Ya pokoknya per bulan kita bisa megang 400 juta, 300 juta ya. Per bulan itu. Per bulan. 2000 segini. Gila ya 2018. Gila banget, bro. Gila banget ya. Kalau nggak percaya terserah lu lakuin aja, lu cari aja semuanya gini. Ada buktinya Ada gitu buktinya ya? kok semuanya. Masih bicara bohong masa? Ada semua tanggal-tanggalnya. Ya kripto anak haram, nggak bisa lihat orang seneng dikit. Ini habis cut loss nih biasanya. Udah habis cut loss ini. Anjir lah. Dah. Lanjut lagi. Nah, masih sama juga ya. Ini masih alhamdulillah nggak kerasa udah segini aja. Nah, dari 6 juta ada fasenya. Kadang 6 juta ya. Kadang 50 juta. turun. Nah, sekarang ini dari pulsa. Enggak, ini dari pulsa. Perharinya. Perharinya dari pulsa ini. Itu kan tadi kan dari SMM, dari sosial media marketing aja. Sekarang dari pulsa semua tuh. Semua pulsa. Indosat 5.000. Tapi ini penghasilan kotor. Kotornya segini. Kotornya segitu, 25 juta. Ya nomor telepon ini ya gitu. Nah kayaknya ini orang gabut aja sebenarnya sih. Gitu. Nah anjay, 2018. Nih. Nah saya dulu duit banyak dari panel, nggak pernah saya soft. Tapi kalau dari trading kayak saya soft. Nikmati hasil profitmu walaupun receh, trader. Dengan trader. bangganya anjing. Padahal berapa duit doang ini cuma 4 juta nih kalau nggak salah. 4 juta. 2000 berapa tuh? 600.000 malah. 600.000 ya? Ya, nih tanggalnya nih semua tanggal tuh ya. 12, 02, 18 jelas semua. Tanggalnya. Nggak bisa diedit kan, ini bukan AI loh. Bukan AI nih. Anjir lah receh. Trader parah. Trader parah. Ini penambahan fitur-fitur kayak Instagram followers aktif 40.000. Kalau followers aktif Indonesia, karena kita ngegunain kan followers, kenapa lebih mahal Indonesia? Karena yang tadi saya bilang, saya ngebuat database-nya agak ribet. Agak ribet ya? Jadi makanya saya bilang mahal, tapi aktif semua Indonesia. Bisa nonton story kayak ya orang tiba-tiba follow lah. Makanya pernah gak sih lu punya akun Instagram tiba-tiba follow orang? Pernah. Nah, banyak itu juga udah malah. masuk cookies salah satu website ataupun aplikasi. Kayak remove following itu sebenarnya itu bisa dijadiin cookies juga. Oh iya tuh. Ya banyak lika-likunya lah kayak gitulah dulu emang. Programmer tercengin lagi gua. Nah di 2017 emang saya pernah mimpi. Cita-cita gue mau sukses di usia muda. Jadi programmer atau trader, pokoknya harus sukses. Ini cita-cita yang udah terwujud gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya, nah itu lika-liku banyak lah ya. Cuma saya di sini nggak perlu malu lagi untuk cerita ya, semoga semua jadi pengalaman juga. Mungkin ini video agak panjang karena kita berbicara semuanya ya jelas. Sesuai data juga. Sesuai data juga kok. Nggak pernah bohong-bohong. Hah? Bawahnya? Anjir lu ngeliat aja lu bawahnya. Bagaimana yang tak rela melihat kekasihnya dengan orang Allah! Damn bro. Sialan lah. Alay. Sialan kampret. Oke, nggak lupa juga udah jangan ketawa. Jadi ngamut ntar. Nah jadi gini, oke, selain dari yang tadi juga semuanya, income saya nggak cuma dari itu juga, Her. Saya dari dulu tuh emang tuh yang ngebuat kayak jasa centang biru. Cuma TikTok, ini kan TikTok ya. Nah TikTok saya baru dapetin algonya 2026. Oh baru banget. Baru banget saya dapetin algo ini. Oh, itu harus akun baru atau yang? Enggak juga baru. Ini saya akun 17 follower. Berarti akun saya bisa dong? Bisa. Oke. Bisa. Jadi saya buka jasa centang biru lah. Kalau dulu di Instagram tuh gampang banget. Nanti saya kasih data juga. Centang biru. Nah ini saya jual metodenya sekarang. Saya nggak jual, saya jual metodenya aja. Metodenya aja. Ya. Kalau gagal harus saya refund. 500 juta saya jual. Promosi dikit. 17 follower udah centang biru. Iya. Iya. TikTok. Oke lanjut lagi. Nah ini kalau Instagram. Ya. Dulu saya juga open jasa Instagram followers. Apa sih centang biru lah. Selain dari sosial media marketing. Jadi semua sosial media marketing itu kita kuasain lah. Kayak misalnya tembak jam tayang, ya jasa centang biru. Ini klien-klien semua, saya rata-rata artis semua rata-rata klien saya. Ini belum ada meta ini ya? Belum ada meta. Yang sekarang nih. Ini gitu kan kenangan 2021. Saya posting ini, berarti ini tahun 2020-2019 ini kalau nggak salah. Saya udah open, ya. Udah nggak kayak sekarang ya? Nggak kayak sekarang udah ada meta kan. Sekarang udah gampang gitu ya. Nah dulu kayak gini tuh saya tuh. Orang 2020 kenangan 2020 ya, tuh lihat tuh. Dari Instagram saya ini saya ambil. Nah tuh lihat. Orang channelnya monet. Dulu kan monetasi Instagram, YouTube susah. 4.000 jam. 4.000 jam. Nah itu kita usahain. Itu gimana nih? Prosesnya cuma 3 hari. 3 hari? 3 hari. 4.000? Iya. 4.000 jam. 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Proses 3 hari. Kalau sekarang, kalau sebenarnya itu masih bisa semua sama saya metodenya. Masih bisa kita metodenya ya? Masih bisa semua. Itu gimana itu caranya itu? Ya gimana cerita? Itu jangan dapur. Jangan ya, dapurnya ya. Intinya pernah ngeliat HP saya banyak kan tuh.
Pernah. Nah, dulu kita punya 100 device ya. Anjing, kita punya 100 device yang dimana tuh kayak ya udah nonton video satu. Tapi gitu. pakai VPN. Saya bocorin aja tipsnya. Cuma kalau kayak gitu gampang ngeblok. Jadi metode saya ada banyak lah. Itu metode simpelnya dulu. Itu salah satunya gitu ya. Banyak HP dulu. Beda jaringan juga, nggak satu WiFi. Kalau satu WiFi ya otomatis WiFi pasti sama. ketahuan ya. Ketahuan. Nggak bisa. Nggak mau net. Dan ini orang mau net 2020. Jadi semuanya kita lakuin. Harganya itu kalau nggak salah berapa kita jual? 5 juta ya? 5 jutaan. 5 juta itu? 5 juta. Plus saya kasih 1.000 subscriber permanen. Permanen itu ya? Permanen. Tambah 4.000 jam tayang. Udah auto monetasi. Anjir. Kalau nggak monet saya balikin duitnya. Beneran. Keren juga. Track record saya banyak kok. Alhamdulillah. Maksudnya klien-klien saya itu dari dulu tuh terlalu nyaman. Pakai jasa saya. Ya. Nah, habis dari situ ini counter HP lah. Ini counter HP ini 2021 lah. 2021 ini. 2021 saya buka counter. Ini counter HP yang ketiga. Counter saya yang ketiga. Oh, dulu punya beberapa Counter saya punya beberapa counter HP juga. Itu dari mana? Nggak tanya lagi kan kita jelasin panjang lebar itu dari mana. Dari mana lah. Dari SMM, pulsa, penjualan jasa segala macam, CEO segala macam. Semua dihalalin gitu. Semua saya halalin ya. Yang penting saya nggak judai, nipu orang dan lain-lain. Oh iya. Case-nya gara-gara sebenarnya SMM tuh valid gara-gara dia doang dia. Gara-gara tuh orang satu tuh kampret. Dia pakai custom comment server saya, tool saya, terus pakai website saya, ketahuan. Dia nyepam orang, ngata-ngatain orang segala macam. Makanya hati-hati buat ngata-ngatain orang. Saya paham kok buzzer-buzzer kayak gitu gampang ya ampun dah. Kita masih banyak database-nya. Ya beneran, saya masih banyak database-nya di server saya, masih banyak kok. Saya masih nyimpen di RDP, saya nyimpen di RDP. RDP itu apa? Cari Google aja lah. Oke. Nah, ini 2021 ini, 2021. Ya, 2021 2022 nih kalau nggak salah. Ya. Selain itu juga, saya juga jasa instalasi juga. Saya punya counter HP itu sekaligus servis komputer juga kita ya. Servis komputer. Tapi saya sendiri yang nanganin servis komputer. Dulu tuh pokoknya apa sih saya jadiin duit. Iya ya. Beneran. Tapi kalau ini buang-buang waktu saya nih. Kenapa tuh? Ini PC komputer 4 ini punya teman saya sebenarnya buka warnet. Minta instalasi kan, game segala macam. Buang-buang waktu kayak gini. Padahal SMM udah menjamin. Tapi gitu. Pengen lebih. Pengen gitu lebih. 2 hari saya nggak tidur. Anjir. Ini gara-gara 4 PC ini. 4 PC. Ini kena malware dulu, kena ransom nih. PC-nya ini ya, kena ransomware. Jadi clocking ini PC-nya. PC ini clocking, minta benerin sama saya. Ini punya teman saya. Gitu. Nah, kayak ini kata-kata kayak gini, open tembak 150.000 followers, asli Indonesia 100% murni. Ini 2020. Real manusia aktif, walau 100% murni, sistem paid promote. Nah, yang tadi saya bilang sistem paid promote ke artis. Oke. Ya, saya juga artis, ya kayak yang terakhir kita tanganin, kita boleh spill. Ini boleh saya spill dikit lah. Eric Olim pernah kita tanganin. Oh, pernah. Saya karena spill karena dia juga pernah asik sama saya juga. Eric Olim pernah kita tanganin akunnya, centang biru. Tanya aja. Nah, kalau ini ini video. Nah, ini video nih. Video apa nih kira-kira nih? Apa nih? Masih juga nggak tahu ini. Soalnya nyiapin kan anak-anak tadi nih. Saya suruh ambil dari Facebook yang keren-keren aja. Iya. Nggak bakal anak lulusan. Ya jangan lagi mah. Apa nih? Nggak lagunya ya? Nggak bisa di zoom ya? Nggak bisa di zoom nih. Kayak itu saya bilang. Saya mungkin. Nah berapa tuh? 1, 2, 3, 5M. 5M? Ya. Gila. Dari SMM doang. SMM doang? 5M. Itu dikumpulin? Semua. Segini? Total semua pesanan 5M. Anjing. Ini 2000 berapa? 2020 ya? 2020? 2021. 21 ya? Saya udah ngedapetin duit sekitar. Kan 2021 pokoknya terakhir ini udah tutup lah kayak kita. Oh terakhir nih ya? Ini terakhir ya? 12 Pro Max tadi ya? Megang apa foto di kaca tadi ya? 12 Pro Max? Iya kayaknya. Ah itu 2021, berarti udah pengen tutup itu. Udah tutup malah, udah tutup gak sih? Udah tutup ya? Tutup. Tinggal narik-nariknya aja gitu. 5M. Anjing. Bersih ya 5M. Bersih sih gini. Bersih. Gila. Ya kalikan aja harus sehari kita megang 6 juta. Kita member kita banyak banget. Gak make sense? Ya pikiran aja kalau kata. Kalau masih dibilang. Silakan tanya orang-orang JB lah. Itu umur berapa itu? 2021. Hitung aja, coba. 20. Hah? 19. 19. Itu pas kita kurban sapi ya? Sapi. 19 tahun megang 5M. Kita 19 megang apa nih? Apa ya? Takdir orang itu beda-beda. Takdir orang itu beda-beda. Ini cuma ceritanya aja. Ya, jadi cerita saya ya. Nah ini tahun 2021 kurang lebih lah. Kurang lebih saya lupa juga ya. Soalnya ini video ini diambil dari Facebook. Tapi ini nggak tahu nih Facebooknya
postingan yang mana, soalnya banyak banget. Cek aja di Facebook saya kalau percaya, ini postingan yang mana sih? Kan takutnya juga tanggal lupa. Kalau ini kan tadi kan ada tanggal itu postingan kan. Kalau Facebook kalau ini nggak ada video nih, video download. Ini download video doang tadi ya. Postingan 2021 deh, 2021 2022 kalau nggak salah. Total dari SMM ini saya menghasilkan 5M. 5M ya. Nah, ini udah berjalan trading. Udah jalan trading. Langsung trading. Ya, udah trading. Nah, dari sini akhirnya saya mendapatkan ya dari intinya dari semua pendapatan ini ya banyak orang-orang gede lah di sini. Kayak artis segala macam ya kita dapat relasi. 2022 saya diinvestasi. Belum ada Japsku, saya jelasin sekali lagi. Belum tercipta Japsku kan. Japsku tercipta 2024. Cek aja track record-nya Japsku. 2024 Japsku muncul. Ya. Menarik. Jadi 2000 abis ini ya saya dapetin semua ini, dapat relasi, dapat networking juga, banyak orang yang ya ketemu sama saya juga dan memberanikan diri untuk invest sama saya di trading. Oh gitu. Karena setelah ini semua saya udah kena masalah, ya mereka semua tuh kayak kita punya grup nih. Sebenarnya kita punya grup SMM ini kita punya grup. Itu sekitar banyak banget gila. Ribuan itu ya. Ribuan lebih punya grup. Jadi ya kita sering sharing gitu kan ya. Yang saya langsung info ya mohon maaf kita tutup gini-gini karena gini-gini. Oh langsung nanya kenapa Bang Jap gini-gini. Gitu. Kenapa Pak Jafar gini gitu lah pokoknya. Banyak respect gitu. Banyak respect karena dulu kita provider nomor 1 disebutnya. Paling murah dan paling stabil servernya dari orang-orang lain. Jadi server kita nggak pernah goyang ya. Buat kualitas database juga fresh semua. Jadi akunnya kalau misalnya followers Indonesia asli Indonesia. Kalau asli Turki gitu nah, ya. kalau Turki itu saya ngambil sama yang supplier itu. Gitu. Nggak itu juga ada Facebook follower. Buka aja deh kalau percaya SMM sekarang udah banyak Banyak ya. Ya sekarang masih bertahan teman saya tuh kayak Irfan Kede masih bertahan. Medanpedia itu Mustaqim Nur, Questor tuh masih bertahan semua, mereka masih bertahan semua. Itu rata-rata ya kayak teman-teman kita semua lah. Gitu, teman kita semua. Gede-gede penghasilannya. Gitu. Nah, tahun segitu saya udah dapat segini. Makanya itu 2000 ini kalau nggak salah saya habis kurban sapi deh kalau nggak salah. Langsung ya habis kurban sapi nih. Ya umur segitu saya udah alhamdulillah hampir 1 ton sapi. Hampir 1 ton. Ya dari mana duitnya? Dari sini. Trading juga. Nah saya jeblos di trading. Hancurnya Hancur trading. Trading. Kenal Forex 2020. Intensnya ya 2020. Tapi kalau buat aktifnya emang udah lama saya udah nyari Forex, robot trading, kripto dan lain-lain. Itu juga sih. Nanti kita nggak lupa juga ntar kita spill portofolio di sini. Boleh. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah ini 2019 ya. Ini udah trading juga ya 19? Trading, 2019 udah trading. Udah sambil trading tadi saya bilang. Saya udah sambil trading. Habis ini trading kan saya bilang tadi. Habis ini trading. Ini pas zaman-zaman AOA nih. AOA baru muncul di Indodax ini. AOA baru muncul ya. Ini masih di rumah lama saya juga nih. Masih di rumah lama. Bagus setup saya juga. Jafar kode. Script native PHP. Wah, programmer ya kan, programmer. Cuma salah sebutan kata aja udah aduh. Basic saya emang kalau di apa sih namanya full stack developer itu basic saya itu native PHP sama CI lah ibaratnya CI sama Laravel. Ya nggak seberapa lah jagoan mereka yang haters lah. Yang jago-jago deh mah. Ya. Nah ini lagi low respon. Nah ini ya yang tadi saya bilang saya tuh di SMM juga udah main trading ya itu. Impact-nya kayak gini. Low respon, lagi nggak mood lihat market. Akibat main kripto, guys, sepet mata jir. Karena gue semu banget ini ya. Jadi kayak gue itu kayak gak sendiri ngeliatinnya. Aduh anjing. 2018 anjir. Di tanggal 9 JKT Koto ditunggu. Apalah anjir. Aduh. Nah, jangan lihat Facebook lo guys. Ya. Kripto anak haram. Gak bisa lihat orang seneng dikit. Ini habis CL ini. Habis CL. Ya memang sebenarnya tuh dari SMP sebenarnya aku udah cukup. Cuma ya hawa penasaran mau nyari duit itu di sini gitu loh. Jadi kayak sambilan aja. Sebenarnya kayak di SMP itu udah cukup ya. Nih dia sendiri yang nasihatin gue sering kali. Udah Far, kayak dari sini aja kita udah cukup gitu. Dulu admin kita tuh ada banyak. Cuma yang admin yang saya sering percaya tuh dia. Dulu admin kita banyak gitu. Dia udah ngikut saya udah berapa tahun gitu kan dari 2000. Ya ini dari segini, dari kita biasa aja. Banyak lah. Nah, nambah followers segala. Nah, ini sekarang lihat nih info garapan airdrop. Nah, ini saya bilang, saya udah info garapan airdrop baru rilis take it cok. Info broker forex
selain Wanda, Om. Biasanya dulu di Forex itu kan 2018 ya. Saya udah nyoba Forex, cuma deponya tuh habis. Saya langsung MC di Forex tapi. Oh langsung itu malah? Langsung MC. Saya pakai broker Wanda dulu, langsung MC. Akhirnya saya nggak tertarik Forex. Saya tertariknya malah ngedex dulu. Ngedex, feature, gitu. Terus sama ya kayak gitu tipis-tipis aja lah, spotting. Nah kalau yang di atasnya ini. Apa itu? Ya ini orang-orang ya depo saldo lah. Jadi kayak tadi saya bilang, SMM. Jadi SMM itu kan butuh saldo ya itu rata-rata depositnya lihat tuh. 700.000, 300, satu member itu, satu member. Iya ya. Ini ada banyak apa sih namanya? Testimoni. Testimoni. Dulu kita sering kali update testimoni tuh. Lihat aja lah kalau nggak percaya Facebook saya. Sering banget. Ya? 500.000 sekali depo, kayak orang gila. Ya, Dri ya. Sekali depo. Udah. Ini pakai bank, pakai banyak banget. Ada sekali depo 5 juta, 10 juta. Iya tuh. Ya, kayaknya seperti itu. Gila ya. Kalikan aja 50.000 orang. Nggak kaya gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Oh, mungkin udah habis. Oke. Jadi seperti itu. Perjalanannya seperti itu. Ya. Sampai sekarang pun saya masih aktif ya di kripto tapi sih. Lebih aktifnya di kripto. Tapi ya overall ya sebelumnya ya dapatnya uang dari sini semua. Dari sini semua ya. Betul. Berarti dari pertanyaan sini. Saya yang mau saya sampaikan, Mas ini kaya dari mana? Udah terjawab ternyata. Udah terjawab, benar. Oke. Sebelumnya emang kan Japsku itu buka deh kalau nggak percaya. Cari di AI juga tahu kok AI. Japsku itu tahun berapa? Japsku itu kita buat tahun 2024. Jadi 2024 bulan Januari kalau nggak salah. Januari. Ya kan lu tim fundamental juga tahu harusnya. Tahu lah, pura-pura nggak tahu aja kita. Pura-pura nggak tahu, cerita di konten. Dia tahu juga kok. Kita bikin Japsku 2024. Dulu nih Harry ini member saya. Jujur iya banget. Dulu Harry ini member saya. Dulu baru masih ada catatannya yang masih iya. Masih ada. Mas udah bener belum mapping saya? Ya. Itu. Iya. Itu Japsku belum terlalu naik di situ dulu dan akhirnya ya Harry masuk lah. Dulu saya bilang kalau mau jadi tim saya butuh orang fundamental karena dulu saya nggak bisa fundamental dari dulu kan. Jadi saya maunya itu kayak udahlah kalau forex mah udahlah langsung aja pakai teknikal gitu. Iya. Jadi akhirnya alhamdulillah Harry kesini mampir ya seperti itu. Ya kaki gue nggak boleh kayak gini ntar ngomong lagi. Katanya kaki gini-gini. Kena lagi ntar gue nih. Kaki diomongin. Astagfirullah. Jahat-jahat orang itu. Jadi ya orang-orang seperti itu tuh kayak terlalu banget sok tahu sebenarnya. Dia seakan-akan bisa membaca psikologis manusia dari signal nonverbal, ekspresi dan lain-lain. Padahal nggak tahu kan saya udah bilang juga sama si Roy Ricardo tuh ya. Kalau saya tuh gatel juga nih digigitin semut. Semut pernah naik ke saya juga, belum mandi juga lagi anjir. Baru bangun tiba-tiba udah di depan dia. Ya kayak gitulah, malas juga saya sebenarnya. Udah terjadi juga. Udahlah mau gimana lagi gitu kan. Saya juga ya banyak nggak enak sebenarnya kalau di podcast itu saya nggak pernah di podcast soalnya orangnya jadi kayak baru kali itu di podcast. Nah terus apa lagi kira-kira? Lupa ya sebentar ya. Oke boleh sambilan ya seperti itulah. Jadi di sini nggak ada edit-editan jadi biar bener-bener tuh kayak natural aja. Saya pengennya seperti itu. Oke ini saya close dulu. Sedikit banyaknya. Saya putuskan dulu sambungannya. Oke. Sip. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa, cuma boleh. Tadi kan udah kejawab ya, Mas Jafar nih. Seperti apa? Jawabnya seperti apa? Kan ini tadi udah jelasin nih keuntungannya dari mana, SMM lah, jual pulsa lah dan lain-lain. Itu kan udah kejawab nih pertanyaan yang Mas ini kayak dari mana sih, broker kah atau mana nih? Ternyata dari sini. Ya, sebenarnya memang ya track record saya jelas lah. Makanya kalau buat teman-teman baru saya, ya nggak apa-apa kalian juga hater tuh teman saya juga. Ya kalau emang kita hidup di media tuh kalau nggak dikritik nggak usah bermedia, gitu kan gitu. Saya nggak peduli ngekritik saya, tapi saya kemarin sempat nangis sedikit. Gara-gara ya orang itu ngebulinya sampai ke orang tua, lihat gak? Pada lihat kan? Ya kan? Itu hampir nangis saya bro. Nangis saya di situ. Apalagi ditanya sama dia, Mang. Aman mang gini, itu parah banget sampai orang tua gitu kan, anak yatim segala macam. Saya walaupun saya broken home juga, walaupun saya agak ada benci juga sama keluarga, tapi saya kayak kesel sih dibilang kayak gitu. Even kayak anjir pakai akun fake lagi lah dia, saya bilang. Kalau enggak ya saya samperin sih, karena itu udah keterlaluan juga gitu kan. Banget itu, ya. Terus kayak siapa tuh yang YouTuber bencong itu tuh, streamer bencong sih, introvert, tai itu orang. Itu gimana kelanjutannya? Ya saya bakal LPN pastinya, karena itu udah berlebihan. Mesti kayak ngegoreng saya boleh, tapi jangan sampai fisik lah. Ya walaupun saya sejelek apapun yang lu lihat, ya tapi kan ya saya tetap manusia. Iya betul. Berarti sama aja lu ngejelekin Tuhan yang penciptanya kan gitu kan. Saya nggak pernah ngerendahin orang bro, karena sewaktu-waktu saya ngerendahin orang itu diangkat derajatnya sama Tuhan, sama Allah. Panik saya bro. Mati. Prinsip saya kayak gitu dari dulu. Saya nggak mau ngerendahin siapapun.
Even saya selalu ngomong tuh selalu berhati-hati. Saya selalu pengen tuh dilihat orang tolol sebenarnya. Kenapa saya pengen dilihat tolol sama orang? Biar orang itu nggak bisa ngebaca saya. Oh gitu. Iya. Jadi saya nggak mau orang ini, saya ngaku pinter segala macam, saya nggak mau. Saya dibilang saya pengetahuan saya juga tahu, alhamdulillah saya tahu. Tapi saya nggak pernah nunjukin kayak rata-rata orang spill portofolio, saya nggak nunjukin portofolio saya segala macam. Sama saya punya portofolio kan gitu. Padahal kan. punya gitu ya. Iya. Jadi kayak gimana lah gitu. Agak sedih sebenarnya gitu kan. Cuma ya mau gimana lagi, namanya kita hidup di media gitu kan. Kalau nggak mau dikritik nggak usah bermedia. Dan ya infonya sih ada orang yang mau ngejatuhin Japsku lah katanya gitu. Karena ada salah satu mentor yang nggak terima, ya Japsku rame katanya. Jahat banget ya. Ada Japsku member dia pada katanya kepada ke Japsku. Lah, mau dipikir-pikir kalau emang IB jualan kelas is oke, saya bilang ya saya IB, saya jualan kelas gitu kan ya. Kita udah sering, kita transparan orangnya kok apa adanya. IB, saya IB. Cuma harus diingat, saya IB itu jadi 2024. Japsku kan dibentuk kan 2024. Kan nggak mungkin saya langsung jadi IB. Nggak mungkin. Tanya member-member saya, ya bukan member lah, kita jawabnya bukan member lah, temen lah. Saya nggak pernah ngakuin diri saya guru. Saya bukan ngakuin juga diri saya paling jago, enggak. Teman-teman saya yang dulu tahu Japsku, baru-baru Japsku dibentuk, saya memang udah kaya, alhamdulillah, izin ini mah. Walaupun nggak kaya banget. Kecukupan lah. Cukup lah, alhamdulillah. Walaupun nggak kayak ya guru-guru kita, mentor-mentor kita di Moti dan lain-lain. Tapi ya orang punya 1M lebih di umur situ kan ya udah termasuk ya. Saya ngakuin diri saya alhamdulillah kaya. Alhamdulillah gitu kan. Ada lah bukan kaya. Ya memang saya udah naik BMW juga gitu kan. Saya udah punya mobil juga, track record saya juga udah jelas. Terus kayak ya buat yang nanya segala macam, beli McLaren segala macam, apa sewa segala macam. Itu banyak banget tuh. Nah, jadi kayak apa ya, ditampilin BPKB segala macam. Kita tampilin kemarin. Saking saya keselnya. Kita tampilin BPKB, cuma saya bilang nggak ada faedahnya nampilin kayak gini juga. Kepancing emosi saya gara-gara saya tampilin BPKB, Lambo, Alphard, McLaren. Nggak viral videonya. Bisa gitu ya. Fakta. Padahal fakta. Sepi. Yang nonton 11.000 orang. Mana BPKB? Gara-gara habis kontennya si Roy itu langsung naik tuh. Mana BPKB gini BPKB. Saya tunjukin langsung kan. Surat atas nama saya gini. Kesel kan, anjir dibully banget sampai ngata-ngatain orang tua juga kan. Saya ambil BPKB. Ambil BPKB semua itu, ambil langsung kan. Tunjukin. Ya mungkin ada yang ngerekord juga. Pasti ada yang ngerekord kok saya yakin. Pasti. Itu 11.000 orang yang nonton, jebret, tunjukin. Jebret, diam. Turun penonton langsung 5.000. Langsung drop itu ya? Langsung drop. Kalau nanya BPKB terus mau diapain? Mau beli emang? Yang beli saya beli sama orang yang gede loh. Mungkin tuh tahu mobil punya siapa. Tanya aja dianya, saya cash atau enggak? Iya. Kredit atau enggak? Oke. Saya rata-rata beli mobil sama orang yang gede. Sekalipun saya buktiin itu mobil punya saya atau bukan, buat apa juga? Surat kok nggak dibalik nama? Ibaratnya kalau surat nggak dibalik nama, Harry punya Instagram. Kenapa Instagram Harry nggak atas nama Harry? Iya, paham. Walaupun saya punya duit, meminimalisir lebih baik. Kalau nggak nyampe nggak usah lah, nih itu aja. Pemikirannya nggak nyampe berarti itu. Jadi kalau saya jackpot, saya pasti beli mobil. Ambisinya seperti itu. Karena kenapa beli mobil? Kenapa nggak beli yang lain? Saya beli yang lain juga kok. Tapi harus saya tampilin emang. Saya punya usaha juga, Harry juga tahu kan usaha saya juga ada. Banyak kan. Harus saya tampilin, enggak juga. Dibilang takut nggak takut, meminimalisir aja. Iya. Benar sih. Seperti itu. Jadi buat apa ngasih pembuktian ke orang yang dimana tuh orang itu tetap kesal sama kita percuma. Orang toh kalau udah benci sama kita benci aja. Kenapa kenapa dianggap sewa segala macam? Karena dia tuh menemukan semuanya tuh ya udah rusak lah. Itu gara-gara si no lah biasalah. Yang duit di flexingin kalau gini-gini. Iya. Maksudnya kalau emang punya duit, beli aja mobil. Murah kok 5M. Gitu kan? Kalau emang profit trading beli aja. Gitu kan? Kalau real gitu. Kalau real, saya trading live loh. Ya semua pada tahu kan? Tahu. Yang menonton di sini pada tahu. Anak-anak Japsku udah tahu semua. Saya orangnya transparan gila-gilaan. Bahkan pernah spill akun investor tuh. Investor oke. LiveWD oke. MQ5 oke. Forex ini bisa jackpot, saya tunjukin sekarang kayak coba saya sambungin ya ke sini nih ke kita nggak spill ini ya, saya spill kayak saya tunjukin sedikit banyaknya kayak gini nih. Ini gimana nih? Oke, bentar ya abang-abangnya. Jadi gini guys ya, oke ini kita tampilin. Sip. Jadi gini. Buat yang nanya jackpot itu apa? Ya, kan trading itu kan sering kali ya. Misalnya gini, ini kita pakai BK Ale ya. Oke. Ini saya lagi hold BTC juga, lagi short BTC di Forex. Jadi gini, buat yang nanya, ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Ntar dipotong aja yang tadi tuh ya, kelamaan ya, soalnya. Sip. Nah, buat yang nanya kayak
apakah di forex bisa? Kalau saya bilang kalau jackpot itu pasti saya beli mobil. Jadi di mana tuh saya ada, misalnya saldo ini kan 1 M ya. Nah, saya tuh ada akun di mana tuh kayak saya deposit 450 juta. Ini udah jadi berapa? Ini all time high ya. All time high. 450 juta udah jadi 700 juta. 700. Gila ya. Tuh. Ini semua ada SL juga ada, stop loss ada semua tuh. Rapi, ada SL tertata juga kok. Untung 30 juta, 33 juta JPN, untung ini panjang banget ini. Ini akun selama 2 bulan. 2 bulan? Udah 2 bulan. Berarti nggak selamanya profit terus ya ini? Nggak selamanya profit terus. Satu akun ya, saya punya 4 akun. Gila. Satu punya 4 akun. Nah, jadi gameplaynya seperti ini. Ketika abang-abang, saya nggak ngajarin ini ya, ini not financial advice intinya. Saya cuma mau nunjukin kayak saya jackpot ini seperti ini. Kayak misalnya, saya akun tadi kan saya profit nih, jebret. Ya kan saya profit kan? Ya kan? Sekitar 700 juta. 700 juta. Nah, 700 juta, saya hitung di sini. Saya hitung di sini misalnya 700 juta. Saya pasti ngelempar 5 sampai 10%, pasti. 10% misalnya taruhlah. Saya berarti ngelempar 70 juta untuk gambling. Untuk gamblingnya? Ya. Masa jackpot lah ibaratnya. Is bullshit untuk JP yang instan itu, jackpot udah sama-sama pelaku lah ibaratnya. Cacing naga-naga lah ibaratnya. Ya kan? Cara saya meresikokan itu semua 10%. Dari akun satu. Kalau akun satu lagi profit, ya saya hitung lagi 10% lagi saya lempar. Pas saya lempar. Gitu terus ya? Sampai kapan saya nemuin jackpotnya? Ya kemarin tuh saya jackpot kan yang di BK kuning tuh. Ya kan? 3M, ada postingan di IG saya tuh. Seperti itu. Jadi sampai kapan saya nemuin momen JP-nya? Oke, berarti kalau yang 10%-nya itu udah habis ya udah gitu. Udah bodo amat. Nah, dilanjutin lagi kan? Itu. Kalau emang itu jadi gede, ya saya beli mobil. Waktu itu saya, ya kan pada tahu semua kan yang saya beli Lambo sama McLaren karena apa? Iya. Seperti itu. Nah, selain di forex juga, saya juga selalu safety. Ini nggak usah disensor, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Segini mah dikit kok, alhamdulillah. Alhamdulillah dikit lah segini mah. Ya nggak sebanyak orang-orang tapi bangga lah. Ya. Ini saya pakai Indodax ya. Ya. Dikit ya. Jadi saya ada beberapa holder juga ya di sini. Jangan dibilang ini demo segala macam, ntar dibilang demo lagi. Sekarang di screenshot lagi. Ya. Dikira screenshot lagi. Nah, nggak lupa juga di sini saya mau nyicil BTC juga. Saya langsung live aja deh. Saya buy BTC juga. Nah, ada waktunya nggak sih nyicil-nyicil gini? Waktunya sih dibilang, kok 10 sih? Banyak amat 10. Saya selalu nyicil itu 150 jutaan per minggu. Oh, per minggu. Sekarang kemarin nyicil di Binance. Sekarang saya cicil lagi. Oke. Dari soalnya udah marking juga soalnya market order 100 juta. Oke, clear. Sukses. Saldo saya kepotong juga. Nah, ini story withdrawal juga dari 2023 lihat ya. 2023 sebelum ada saya udah megang berapa BTC. 2023 ya ini ya. 2023 Februari berapa BTC? 1 BTC. Satu ya, satu. Ini cuma satu platform, satu cek. Oke. Gitu. Ya, kan saya nggak mungkin tampilin semuanya juga. Tuh. Ini aja lah cukup lah, dikit soalnya portonya. Alhamdulillah. Walaupun nggak sebesar mereka, tapi saya bersyukur gitu kan ya. Seperti itu. Nah, tadi orderan tadi kita masuk ya tadi tuh 27 Agustus ya sekarang ya. Iya. Baik, dapat sip, cicil. Ya, berapa persen saya dapat gain profit BTC? 70%-an. Berarti sekitar saya dapat keuntungan hampir 600 juta nih dari BTC naik kemarin. Nah, ini guys kayak gini. Jadi ya saya beberapa safe wallet pasti megang sih. Megangin cuma di crypto pasti spotting market pastinya. Bukan di future ya. Future. Kalau di future ya paling ya cuma 20% tadi saya bilang. 20%. Pasti saya future. Nggak lebih dari itu ya? Nggak lebih dari itu. Mau 10%, mau di future, mau di forex. Kan sama aja toh? Sama. Sebenarnya, sama aja. Seperti itu. Emang kalau di forex lebih enak kan gambling ya. Tapi kalau di future nggak enak lah sebenarnya. Cuma manfaatkan bull run-nya itu yang enak. Bull run dan short run-nya itu lah yang enak lah. Adrenalinnya di situ. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya. Jelas di sini semuanya. Ya, buat masalah kayak jackpot segala macam, saya bahas lagi ya. Nah, kalau yang tadi saya bilang, ya mau itu sistemnya apapun, lempar 10%, terus itu nanti digamblingin, diapain terserah. Ibaratnya gini, saya jackpot waktu itu di XAU pas beli Lambo sama McLaren deh kalau nggak salah.
McLaren waktu itu kan saya profit 4M tuh ya. Profit 4M saya open posisi kan 11 slot. Dapat 400 sampai 500 pip kalau nggak salah tuh, lupa. Ya, kita hitung 11 slot ya. 11 slot di sini 500 pip. Nah, di sini hampir se-M. Ya kan? Ini 11 slot. Belum yang udah di trading. Belum yang udah di tradingin. Iya. Jadi sangat gimana caranya bilang nggak mungkin? Pasti mungkin kalau emang dapat momennya pas. Cuma yang namanya market itu kan kejam. XAU itu liar. Ini baru 500 pip. Ya. Kemarin saya di BK kuning itu holder 3000 pip saya. 5 lot saya dapat kemarin hampir. Soalnya kalau BK kuning ini nggak ada di sini HP-nya. Ini khusus kripto biar nggak terganggu. Oh dibeda-bedain beda-beda HP-nya ya. Ya, 3000 pip kemarin itu hampir sekitar 3M. 3M-an. 3M, wih. Ya. Tuh hold berapa lama? Oh yang pas nge-buy kemarin. Nge-buy kemarin, 3000 pip naik. Nggak lama itu kemarin. Iya. Jadi gimana caranya dibilang kayak apa sih namanya? Setting segala macam. Ini cara nyeting ya. Tiap manusia di trading itu pasti ada momen jackpot, toh, bro. Pasti ada. Tapi bukan berarti setelah kita ngomong seperti ini, kok jadi kayak gini sih? Kepencet nih. Udah. Apa? Ya? Iya. Sial, kampret lo. Ini ketahuan kan? Apa-apa lah. Jadi seperti itu. Ya jadi ya buat dibilang momen jackpot pasti ada. Pasti ada ya tiap trader. Tapi bukan berarti setelah kita ngomong seperti ini, saya mamer seperti ini kalian harus masuk trading. Ini industri yang paling susah, Pak. Industri beneran. Kejam. Ini industri yang paling kejam. Paling susah di dunia nomor 2. Nomor satunya? Nomor satunya hidup. Iya bener juga sih. Bener dong. Paling 2 susah gitu. Jadi kayak ya apa ya? Bukan berarti ngelihat orang kayak gini misalnya enak jadi jab gini-gini. Ya lu enak ngelihatnya. Ngelihatnya ya, enaknya. Proses saya gimana, Pak? Mati-matian. Jadi nggak segampang ngebalikin telapak tangan. Intinya buat abang-abang semua pesan dari saya, jangan terlalu banyak merendahkan seseorang ya. Sekalipun mau merendahkan seseorang, lihat dulu kapasitas dirinya udah oke atau belum ya. Jadi ketika belum oke kita sadar diri, karena Tuhan itu sudah menciptakan tiap takdir manusia itu beda-beda. Gak semuanya harus sama, walaupun kita didirikan dari tanah, balik lagi ke tanah, tapi secara sifat, rezeki, takdir itu pasti berbeda, saya percaya. Nah, tapi kan takdir udah ditentukan. Nah, manusia juga bisa merubah takdirnya. Kalau misalnya takdirnya seperti itu, nah manusia bisa merubah takdir, tapi dengan cara apa dulu? Seperti itu. Jadi Allah sudah menentukan takdirnya masing-masing, memang. Tapi manusia ini bisa merubahnya dengan cara dia. Misalnya takdir udah miskin aja. Ya kalau berusaha, Allah pun pasti bisa merubah. Tergantung orangnya. Tergantung manusianya. Lalu siapa gitu kan ya. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, saya orang jarang nongkrong ya, alhamdulillah. Saya kayak, even saya punya mobil aja, alhamdulillah kayak nggak pernah nongkrong. Kayak mau ngapain sih? Saya mau nongkrong ketika ada obrolan yang bermanfaat dan berbobot, yang bisa tuker feedback. Carilah circle yang mendukung, karena biar gimana pun circle itu menentukan masa depan, ya toh. Jadi kalau kita main sama orang yang wangi, pasti ketularan wangi. Kalau kita main sama orang yang mabuk, pasti jadi mabuk. Ya kan? Jadi circle menentukan masa depan. Itu benar-benar apa ya? Agak bener banget lah. Sakral lah itu. Jadi kalau dibilang saya seperti ini udah sukses, lu sok sukses gimana? Saya memang udah sukses, alhamdulillah. Sukses apa dulu kira-kira? Kan sukses banyak. Ada tolak ukurnya ya? Ada tolak ukur. Jadi nggak semua orang itu kayak, lu sukses, saya sukses apa? Saya sukses jalan toh, sukses sedekah tuh kan banyak. Sukses materi. Nah sampai sekarang pun saya berharapnya tuh ya Allah ngasih panjang umur ke saya untuk manfaatkan ya apa ya, materi yang sekarang saya punya. Saya dibilang sukses, saya belum sukses. Ketika orang sekitar di samping saya itu belum bisa senang, saya belum sukses. Seperti jadi perlu banyak belajar lah. Gitu sih paling. Buat teman-teman semua ya semoga semangat terus lah pokoknya. Saya paham betul lah. Ya sakit lah pasti jadi orang yang biasa-biasa aja terlihatnya. Cuma biar gimana pun ya namanya manusia itu pasti ada perubahan fasenya. Gak selamanya kita stay di zona nyaman. Take risk aja selagi masih muda lah ya. Nggak peduli seberapa keras rintangannya. Sekali lagi hidup nggak harus soal trading. Disclaimer pokoknya hidup nggak harus trading. Pahit banget Pak, pahit banget. Saya seperti ini, saya ada investor juga ya. 2022 saya diinvest yang tadi saya bilang, saya bikin SMM. Terus orang itu saya dapat relasi artis-artis dan orang itu
member saya terpercaya sama saya dan akhirnya dia beranikan invest ke saya 3 miliar dan sampai sekarang saya manfaatkan, alhamdulillah. Saya puterin terus sampai sekarang, alhamdulillah. Kita masih berkontekan dengan baik dan saya ada apa-apa juga ditolongin sama dia. Ya, saya butuh apa-apa, alhamdulillah. Jadi investasi jangka panjangnya ya saya semoga ya kayak gitulah. Jadi cari orang yang bermanfaat lah circle-nya. Siapa tahu ya dapat networking yang baik gitu kan. Bang. Benar sih gitu. Dan apa ya, kayak sukses itu nggak mandang umur kok. Jadi banyak juga kayak orang ya mungkin masih muda juga kayak Sulianto. Iya. Ya, ini lebih muda dari saya muda dia. Ya. Jadi di mana dianya aja nggak terlalu tampil, dia bisa aja beli kayak lebih seperti kayak saya gitu. Cuma kalau saya mikirnya gini, kenapa saya beli mobil sih buat flexing? Iya, satu buat flexing. Terus terang aja, satu buat flexing, satu untuk beli ambisi. Bukan beli gengsi, beli ambisi. Ambisi ya. Ketika saya ngelihat mobil ini bagus banget, saya beli ambisinya. Toh saya profit kok. Daripada saya habis di market, mending beli aset gitu aset. ya. Loh kenapa nggak beli tanah? Sekarang saya balikin lagi. Beli tanah itu nggak segampang ngejual mobil. Oh iya sih. Jadi secara nggak langsung saya beli mobil sama aja beli tanah. Walaupun spare harganya ada penurunan. Secara nggak langsung itu masuk aset liquid juga. Sewaktu-waktu saya jual itu gampang. Walaupun misalnya saya beli Lambo kemarin 7,8 M. Jual pasti 7 M, siapa yang nggak mau? Baru banget kok, ya kan? Saya jual 6 M, itu rugi tapi bang. Ya memang seperti itu. Jadi resiko. Iya. Kalau nggak mau rugi, nggak usah berdagang. Betul. Nggak usah coba-coba. Nggak usah nyoba. Jadi ya. saya beli mobil bukan berarti saya buat gengsi. Satu buat membeli ambisi, impian. Makanya ketika udah jackpot dari trading, belilah. Jackpot dari trading dari apapun itulah. Tiba-tiba dapat duit dari Allah nih, dari langit. Wah itu walaupun itu mustahil gitu kan. Belilah impiannya. Iya. Belilah impiannya, bukan berarti itu beli gengsi, bukan Pak. Beli impian. Secara nggak langsung nanti impian tersebut menciptakan sebuah ide. Gitu loh. Dan ide tersebut semoga itu jadi manfaat untuk orang, untuk dirimu, kan gitu toh. Seperti itu sih. Itu yang saya lakuin. Dan gak lupa juga sedekah pastinya. Itu nomor 1 ya? Nomor 1. Karena biarpun situ pendosa, saya juga pendosa, saya juga mabok, segala macam ada. Saya mabok, sholat. Tapi saya mikirnya kayak, saya pendosa, gimana lagi caranya saya bersujud. Ketika saya bersujud, terdengar di bumi, sampai ke langit. Itu sih. Jadi ketika saya berbisik ke bumi, terdengar di langit. Gitu aja sih mikirnya. Besoknya saya mabuk lagi, seperti itu. Tapi semoga Allah ini ya ngasih rezeki yang panjang ke saya sama umur yang panjang. Amin. Karena saya nggak pernah minta kaya, sekali lagi kalau sholat nggak pernah. Nggak pernah Alhamdulillah nggak pernah minta kaya. Karena menurut saya itu kaya itu bonus. Tapi usaha itu harus. Anjir. Seperti itu. Iya. Jadi menurut saya itu ya kaya itu bonus ya. Kaya bonus. Semua orang pasti kaya kok. Kita kaya punya mata, punya hidung gitu kan. Tapi ya orang nggak bisa menetapkan diri dia itu di mana posisi sebenarnya kan seperti itu toh. Iya. Sebenarnya kayak hidup tapi gue beda nasib bang sama lu lebih muda dari gue tapi lu sekarang kayak gini. Dari saya bilang semua tergantung manusianya. Pengen berdua apa enggak gitu ya. Hidup ini mengikuti arusnya kok, seperti air yang mengalir. Kalau hidupnya seperti ini pasti kayak gini. Hidup seakan berbisik aja, kayak ngayal. Dulu gue pengen punya rumah, alhamdulillah renov rumah kan gitu kan kayak ada yang tahu. Jadi manifesting terbaik itu adalah bermimpi setinggi-tingginya sampai mimpi itu jadi kenyataan. Jadi apa yang bayar untuk mimpi? Nggak ada, mimpi itu gratis, nggak ada yang bayar untuk mimpi. Kan mimpi toh, kecuali melakukan aksi. Gitu. Jadi saran dari saya teman-teman semua, ya apapun usahanya selagi nggak merugikan orang, take the risk aja, manfaatin momen yang ada, apalagi sekarang udah ada AI. Udah nggak kayak dulu saya dapat SM, nggak kayak gitu, sekarang udah pada canggih. Semoga bisa ditiru juga, nggak ada yang tahu juga. Kalau emang mau saya masih punya banyak. Silakan lakuin aja, tapi ya janganlah udahlah seperti itu. Sistem-sistem database-nya masih banyak. Masih bisa dijual-jualin sebenarnya. Gitu sih. Jadi ada lagi kira-kira? Udah sih cukup sih mas. Udah terjawab semua. Terima kasih sebelumnya udah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih banyak yang penasaran ya jawabannya. Dan sekarang udah terjawab semuanya. Semoga sebenarnya juga malas ya sebenarnya ya. Ya, semoga tercerahkan ya dari jawabannya gitu. Jadi udah gak ada drama ya, lah gitu. Ya, pas nggak usah. Harus ya. drama. Oh, harus drama nih kuncinya. Saya nggak mau setelah ini muncul video orang ini percaya sama saya, nggak usah. Nggak usah percaya sama saya. Nggak usah. Saya lebih suka dibenci. Kenapa? Menarik. Ketika saya dibenci sama orang, ya saya nggak mau ya orang itu seakan-akan merendahkan diri dia untuk suka sama saya. Saya lebih baik dibenci agar orang itu nggak menyukai saya selayaknya merendahkan diri dia. Paham nggak?
Ketika dia suka sama saya, pasti kayak, bang tolong ini bang, secara nggak langsung dia ngerendahin dirinya, percaya gak? Paham. Boleh kita belajar, boleh kita ini. Tapi kan gue mau belajar sama lu bang, boleh. Tapi jangan sampai ngerendahin utama fondasinya. Fondasi utama tuh dirimu. Jadi bukan, makanya saya nganggapnya kayak, saya nggak pernah nganggap kayak, misalnya Heri nih sebagai karyawan, siapa sebagai karyawan, nggak pernah. Semua orang sama, duduk sama rata, diri sama tinggi. Jadi itu, jadi kayak misalnya kayak, saya lebih baik dibenci. Ketika saya dibenci, saya dapat pacuan baru. Orang nggak harus percaya sama saya. Saya malah bagus dibilang kecewa. Kenapa? Ya pikir aja. Saya paham nih. Seperti itu. Jadi ya programmer, kayak dari broker, IB, ya. Udah. Apalagi tuh? Jualan kelas. Jualan kelas. Ya kalau dibilang saya IB juga emang. Saya IB ya barulah, saya IB barulah. Ya saya sering spill juga, saya transparan banget orangnya. Misalnya abang-abang ke sini ya 10 orang juga ngeliat data IB saya, siapa aja. Nggak seberapa kok dari hasil profit saya. Saya udah pernah spill, kalau nggak salah di IG kan? Di IG pernah ya? Pernah spill di IG, pendapatan soal IB, soal jualan kelas juga udah pernah kok di spill. Emang gedenya saya bukan dari itu semua, mau gimana lagi? Iya, iya. Dibilang dapetin dia udah dapetin juga kok, emang kenapa? Ya udah toh, ya simple. Jadi gitu aja mungkin abang-abang. Ya, Her ya. Udah mas. Sedikit banyaknya saya minta maaf kalau ada salah kata dan apapun itu ya. Mungkin sedikit banyaknya dari sini semoga banyak belajar juga. Ya saya juga banyak belajar dari orang-orang yang benci saya juga ya. Tapi sekali lagi ngerendahinnya nggak usah soal orang tua. Silakan rendahin aja saya, nggak apa-apa, serendah-rendahnya. Ya saya selalu doa sama Allah juga kayak gitu. Rendahkan saya serendah-rendah sampai nggak ada bisa orang yang rendahin saya lagi. Nggak apa-apa ya. Tapi yang terpenting jangan sampai ngebawa orang tua, fisik ataupun itu. Karena biar gimana pun fisik saya diciptakan oleh Tuhan. Sama aja berarti menghina Tuhan. Betul. Ya silakan rendahkan aja, misalnya kayak, oh lu mikir lu nggak nyampe, memang. Karena pikiran itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Tapi dari manusianya. Gimana caranya dia berpikir, sampai sejauh mana kapasitas otaknya berpikir. Tuhan menciptakan ini, udah ada, tinggal manusianya yang belum ada. Kan gitu toh? Iya Pak. Jadi silakan, kritik nggak apa-apa. Tapi jangan sampai yang berlebihan apa bang. Izin aja nih mah. Ya. Jadi semoga semuanya sukses selalu. Sejak Queen Pet, nggak harus trading. Usaha itu nggak apa-apa. Ya jadi kalau mau sharing-sharing kita bertemu, oke-oke aja. Saya banyak banget peluang-peluang untuk anak muda sebenarnya yang nggak bisa saya sampaikan sebenarnya. Jadi sekian, terima kasih. Saya Jabs Kursi ya. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Dadah. Terima kasih. Penonton. Thank you, Her. Siap mas. Terima kasih.